Bab 801, Cinta. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Tianyin menghela nafas dan berkata, kakak senior Yiruo, terkadang kamu tidak bisa terlalu memanjakan kakak senior Ding. Bayangkan saja betapa tegas dan tekunnya Anda dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang kagum ketika Li Yiruo, peri pedang laut disebutkan. Selama 3 tahun terakhir, banyak pahlawan yang menyayangi Anda, tetapi Anda telah memilih untuk menunggu kakak senior Ding dengan penuh perhatian. Tanpa diduga, kakak senior Ding selalu bersama pemimpin sekte Li Lan sejak dia kembali. Kamu tidak mengerti, Suster Tianyin yang bodoh. Anda tidak tahu tentang karakter saudara Hao, jadi Anda menganut pandangan ini. Li Yiruo tersenyum dan menambahkan, apapun yang terjadi, saya akan selalu memilih untuk mempercayainya. Dan aku tahu dia tidak akan mengecewakanku. Tianyin tertegun dan tidak berkata apa-apa setelah menghela nafas. Pikiran Li Yiruo tanpa sadar melayang kembali ke 6 tahun lalu. Pada suatu hari yang cerah di tepi kolam pembersih pedang, dia, yang sombong seperti angsa, bertemu dengan pemuda berpakaian compang camping. Dia masih ingat celaan pahit karena ini adalah pertama kalinya seorang pria membuatnya merasa bersalah. Pria muda yang begitu menakjubkan dan saleh tidak akan pernah mengingkari janjinya. Saat itu, Tianyin tiba-tiba membelalakkan matanya seolah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Li Yiruo mengikuti matanya dan melihat ke belakang, menyadari bahwa Ding Hao telah berdiri tidak jauh di belakang mereka dan memandang mereka dengan malu. Saudara Hao, Li Yiruo terkejut. Kakak senior Ding, Tianyin sedikit khawatir jika apa yang dia katakan tadi didengar oleh Ding Hao. Ding Hao tampak malu dan tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa bersalah pada Li Yiruo dan Tianyin jauh di lubuk hatinya. Dia membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu. Namun, Li Yiruo sudah menebak pikiran Ding Hao sebelumnya, jadi dia mengubah topik pembicaraan terlebih dahulu dan berkata, Saudara Hao, bisakah kamu menjelajahi jurang besar lagi? Kakak senior Tianyi. Ding Hao mengangguk dan berkata, jangan khawatir. Aku akan pergi ke gunung belakang nanti. Bahkan jika saya harus mencari ke seluruh jurang, saya harus menemukan beberapa petunjuk tentang saudara muda Tianyi. Namun, dia tidak menyebutkan bahwa dia telah berada di dasar Great Abyss, tetapi dia tidak menemukan jejak Fang Tianyi. Salah satu alasannya adalah dia khawatir Tianyin tidak tahan dengan guncangan ini. Di sisi lain, ini memang sedikit aneh. Belum lagi jejak Fang Tianyi, lebih dari 10 juta ton limbah rumah tangga yang dibuang oleh Sekte Pencari Ilmu Pedang ke jurang besar selama bertahun-tahun juga telah menghilang secara misterius. Mungkin itu ada hubungannya dengan 6 gerbang batu kuno. Tapi sekarang Ding Hao tidak mau membuat penilaian sebelum dia menemukan kebenarannya. Selain itu, jauh di lubuk hati Ding Hao, dia sangat yakin bahwa Fang Tianyi masih hidup. Terima kasih, kakak senior Ding. Tapi Tianyin tidak tahu sebanyak Ding Hao, jadi dia langsung sangat gembira setelah mendengar jawaban Ding Hao. Di mata murid Sekte Pencari Ilmu Pedang, Ding Hao hampir seperti dewa karena tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Karena dia berjanji, menurut pendapat Tianyin, dia pasti bisa menemukan Fang Tianyi kembali. Saudari junior Tianyin, kamu terlalu sopan. Sebagai kakak seniormu, aku tidak cukup perhatian. Saya malu karena saya tidak menjagamu dengan baik untuk saudara muda Tianyi, kata Ding Hao meminta maaf. Kakak senior Ding terhubung dengan keamanan sekte tersebut. Tianyin tidak berani mengganggumu. Tianyin sudah sangat puas di hatinya. Ding Hao tidak bisa tidak memikirkan gadis ini lebih tinggi. Belum lagi, Fang Tianyi telah hilang selama 3 tahun, dan kemungkinan besar dia sudah mati. Namun, dia tetap tidak berubah dan masih menunggunya. Cinta yang mendalam ini cukup untuk menggerakkan langit dan bumi karena banyak gadis yang tidak dapat berpegang teguh pada cinta itu sama sekali. Ding Hao sedang mempertimbangkan bagaimana membantu Tianyin, tetapi Tianyin sudah mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Jelas sekali, gadis penuh perhatian ini ingin memberi Li Yiruo dan Ding Hao kesempatan langka untuk berduaan. Dia masih mengutamakan orang lain bahkan saat ini. Melihat Tianyin menghilang di kejauhan, Li Yiruo menghela nafas dan berkata, sangat sulit bagi Tianyin dalam 3 tahun terakhir. Dia sangat mengabdi pada kakak senior Tianyi. Dia hampir datang ke sini setiap hari saat ini untuk melihat pegunungan di kejauhan, berdoa untuk kakak senior Tianyi yang hilang. King Tan dan aku tidak tahu bagaimana membujuknya, apakah ini harga yang harus dibayar seseorang untuk mencintai seseorang.
Ding Hao kehilangan kata-kata. Yiruo, Ding Hao ingin mengatakan sesuatu. Gadis yang berdiri di depannya itu tanpa cacat seperti peri yang turun dari surga. Matanya yang cerah menunjukkan sedikit ketakutan, lalu dia dengan lembut menekan bibir Ding Hao dan sedikit mengangkat kepalanya. Sinar matahari keemasan yang melewati pegunungan di kejauhan menyinari wajah lembut tiada taraf. Dia berkata dengan tergila-gila, "Jangan katakan itu, Saudara Hao. Jangan terlalu banyak bicara. Katakan saja padaku, apakah kamu masih mencintaiku?" Ding Hao hanya merasakan ada kilau mempesona yang bersinar di depannya. Ia sempat bergelut dengan konsep monogami yang ia kembangkan di kehidupan sebelumnya. Namun, tiba-tiba dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Akhirnya, dia dengan lembut menggendong gadis itu, yang ketakutan seperti rusa yang tersesat, ke dalam pelukannya. Ya, suara Ding Hao lembut tapi tegas. Dia tidak bisa mengkhianati perasaannya yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa tetap acuh tak acuh ketika menghadapi gadis cantik dan tergila-gila. Cahaya terang melintas di mata Li Yiruo. Dia berjinjit, mengangkat kepalanya, memejamkan mata, dan mencium bibir Ding Hao dengan lembut. Lalu dia dengan cepat berbalik dan pergi. Setelah beberapa langkah, Li Yiruo berbalik dan berkata kepada Ding Hao sambil tersenyum cerah, "Saudara Hao, saya tidak peduli dengan saudari Lilan dan instruktur Simen. Aku akan menunggumu sepanjang waktu." Kemudian gadis cantik seperti peri ini melangkah maju dengan cepat dan menghilang di kejauhan di hutan salju. Di antara bibir dan gigi Ding Hao, masih ada aroma samar. Seolah-olah dia masih bisa merasakan sentuhan sejuk dan indah itu. Apakah aku terlalu pasif dalam cinta? Saya bahkan tidak seaktif dan bergairah seperti seorang gadis. Ding Hao bertanya pada dirinya sendiri. Lalu dia memikirkan Simen Qiansui dan Xie Jiyu. Simen Qiansui masih selembut dan setenang sebelumnya. Saat mereka bertemu kemarin, cara dia memandangnya selembut air. Pada suatu waktu, instruktur ini, seorang wanita dewasa, juga memberanikan diri untuk berkata, "Saya akan menunggumu selamanya." Xie Jiyu, gadis suci dari Istana Phoenix abadi sekarang, telah membayar mahal untuk membantunya. Di era ketika laki-laki sudah terbiasa berpoligami, haruskah saya tetap menjaga semua gadis cantik ini di sisi saya? Ding Hao mengira, Ding Hao, yang sangat mendominasi dan kuat dalam menghadapi musuh yang ganas, adalah orang yang bimbang dan tidak tegas dalam cinta. Baru setelah matahari terbenam, Ding Hao meninggalkan hutan cedar. Dia datang ke apotek ramuan ajaib di sekte tersebut. Di malam hari, di sini sangat tenang. Sebagai salah satu pusat dari seluruh sekte pencari ilmu pedang, apotek ramuan ajaib adalah tempat yang alami. Sebagian besar bangunannya terbuat dari bambu dan kayu. Dengan jembatan kecil dan rumah, orang bisa minum wine di tepi sungai ini. Tempat ini diselimuti oleh formasi batas yang besar, sehingga memiliki iklim yang menyenangkan karena es dan salju tidak akan pernah muncul di sini. Tanaman di sini berwarna hijau sepanjang tahun, dan aroma tanaman herbal memenuhi udara. Ding Hao datang ke Taman Ramuan Ilahi. Lampu kristal misterius berwarna kuning pucat memancarkan lingkaran cahaya kuning, menerangi kebun tanaman yang membuat setiap kekuatan di wilayah utara tergila-gila. Di bawah pohon dewa di tengah kebun herbal, seorang gadis lembut dengan gaun kasa ungu sedang berayun perlahan di kursi ayun yang terbuat dari tanaman merambat hijau. Ding Hao tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa berpisah dengan gadis yang pernah menjadi gurunya setelah mengalami apa yang terjadi di Sage Battlefield. Bayangan Ding Hao, yang digariskan oleh cahaya, sangat panjang dan memasuki pandangan wanita itu. Tubuhnya sedikit gemetar, tapi dia tidak menoleh ke belakang. Ding Hao berjalan mendekat dan dengan lembut duduk di sisi lain ayunan. Dia secara alami memegang pinggang wanita lembut berbaju ungu tanpa berkata apa-apa. "Instruktur Qiansui, saya kembali," kata Ding Hao lembut. Simen Qiansui berbalik ke samping dan menyandarkan kepalanya di bahu Ding Hao. Dalam cahaya redup, keheningan lebih baik daripada kata-kata saat ini. Ding Hao tidak berkata apa-apa lagi. Simen Qiansui juga sangat pendiam. Menit-menit terus berlalu. Sepanjang malam, mereka berpelukan diam-diam dan duduk di ayunan. Tak satu pun dari mereka berbicara, namun ketenangan dan kenyamanan terukir di hati mereka. Hingga keesokan paginya, saat fajar menyingsing, Ding Hao perlahan berdiri. "Saya akan pergi menemui Swanger," katanya dengan nada meminta maaf. Senyuman menawan dan lembut menyelimuti wajah Simen Qiansui.
Dia mengangguk dan menyerahkan botol giok ungu muda kepada Ding Hao. Itu berisi ramuan kelas atas yang dibuat dengan ramuan ajaib dan obat berharga di Taman Ramuan Ilahi menurut resep ramuan Ding Hao olehnya. Salah satu dari mereka sudah cukup untuk membuat banyak ahli bela diri tergila-gila padanya. Sekarang wilayah utara berada dalam kekacauan dan provinsi salju dalam bahaya, jadi ramuan ini akan sangat berguna bagi Ding Hao di beberapa momen penting. Ding Hao mengambil botol giok itu, berpikir sejenak dan kemudian melepaskan kupu-kupu kecil itu, kupu-kupu peri purba. Wosh, kupu-kupu kecil itu mengepakkan sayapnya dengan gembira. Di tempat ini terasa keakraban dan kenikmatan yang sudah lama tidak dirasakannya. Aura antara langit dan bumi hampir sama dengan zaman Archean, dan aroma ramuan ajaib serta obat-obatan berharga di sini membuatnya tergetar. Ini adalah Simen Qiansui, yang selalu tenang, sekarang terkejut. Dia belum melihat kupu-kupu kecil itu kemarin. Meskipun dia mengenali bahwa itu adalah kupu-kupu peri purba, dia tidak dapat mempercayainya. Sebagai seorang alkemis, dia jelas mengetahui nilai dari kupu-kupu peri purba. Salah satunya sudah cukup bagi Taman Ramuan Ilahi dari Sekte Pencari Ilmu Pedang untuk memelihara beberapa ramuan ajaib yang sungguh menakjubkan. Kupu-kupu kecil, tetaplah di sini mulai sekarang. Ding Hao bertanya pada Raja Kupu-kupu Peri. Saat ini, gelombang energi di benua tersebut belum sepenuhnya kembali ke keadaan semula. Sangat tidak menguntungkan bagi kupu-kupu kecil untuk tinggal di lingkungan yang tidak cocok untuk waktu yang lama. Jelas lebih cocok untuk tinggal di sini. Wosh, kupu-kupu kecil itu mengepakkan sayapnya dengan gembira dan terbang mengelilingi Simen Qiansui dengan akrab. Hal kecil, kamu benar-benar tidak punya posisi. Kamu segera meninggalkan tuan lamamu. Ding Hao bercanda sambil tersenyum. Dia merasa lega karena tampaknya kupu-kupu peri yang sombong ini tidak menolak Simen Qiansui. Simen Qiansui juga sangat bersemangat. Ini membantunya mencapai impian utamanya sebagai seorang alkemis. Ding Hao dengan lembut memeluk Simen Qiansui lagi dan kemudian pergi. Ketika Ding Hao kembali ke puncak tersembunyi pedang, Ding Tianxuang baru saja bangun dan masih mengantuk. Saat dia melihat Ding Hao, dia langsung bersorak dan melompat, tergantung di leher Ding Hao seperti koala. Ayah, kukira ayah menghilang lagi, kata gadis kecil itu cemas. Ding Hao tersenyum dan menciumnya. Alasan mengapa Ding Hao menghabiskan malam pertamanya di sekte di puncak tersembunyi pedang adalah karena dia ingin menemani bayi perempuannya. Oleh karena itu, dia mengunjungi Li Yiruo dan Simen Qiansui keesokan harinya. Kamu kembali, Li Lan menyambutnya sambil tersenyum. Dia sudah membuat sarapan. Ayo, kita pergi dan sarapan. Ding Hao mengangkat Tianxuang kecil ke atas kepalanya dan membiarkan gadis kecil itu duduk di lehernya, dengan riang menuju meja makan di bawah pohon persik di puncak tersembunyi pedang. Waktu berlalu dengan cepat. Ding Hao dengan sabar menyuguhkan sarapan untuk Tianxuang kecil. Setelah selesai, dia menoleh ke Li Lan dan berkata, ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku, kan? Apakah sesuatu terjadi di sekte itu? Li Lan tertegun lalu mengangguk dan berkata, kamu sudah menemukan jawabannya. Memang ada sesuatu yang sangat penting. Saya baru saja menerima kabar bahwa saudara muda Wang Xiaoqi dan Li Yunqi berada dalam masalah besar di luar. Mereka berada dalam masalah besar. Ding Hao sedikit mengernyit. Mungkinkah klan iblis? Li Lan mengangguk dan berkata, saudara muda Xiaoqi dan saudara muda Yunqi dijebak di kota Sungai Qing oleh beberapa penguasa kuat dari kuil iblis surgawi. Namun, segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Sekarang mereka hanya dapat mengirim pesan melalui saluran komunikasi khusus sekte kami. Dikatakan bahwa ada juga beberapa penguasa klan manusia di sekitar kota Sungai Qing. Ding Hao menunduk, berpikir sejenak, lalu berkata, saya akan pergi dan melihat. Saudara Hao, tidak akan lebih baik jika kamu bisa pergi ke sana. Saya khawatir tidak ada gunanya orang lain pergi jika iblis-iblis itu benar-benar penguasa yang kuat di kuil iblis surgawi, kata Li Lan sambil tersenyum lembut. Namun, setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, tetapi saudara Hao, tampaknya kamu tidak memiliki arah yang baik. Anda mungkin mudah tersesat jika pergi sendiri. Ding Hao tiba-tiba tersipu. Li Lan melanjutkan, baiklah, biarkan Sister Yiruo pergi bersamamu. Dia sangat akrab dengan provinsi salju saat ini. Selain itu, dia pernah pergi ke kota Sungai Qing bersama saudara muda Xiaoqi. Saya yakin dia tidak akan menyesatkan Anda. Ding Hao menatap Li Lan dengan heran.
Li Lan mengetahui hubungan antara dia dan Li Yiruo. Jika dia adalah wanita biasa, dia berharap dia bisa menjauh dari Li Yiruo agar tidak menimbulkan lebih banyak perselisihan. Faktanya, Ding Hao sedang mempertimbangkan bagaimana mengemukakan gagasan bahwa dia lebih suka pergi ke kota Sungai Qing bersama Li Yiruo. Tidak terpikir olehnya bahwa Li Lan akan menyarankan hal ini secara langsung. Mungkinkah? Ding Hao berbalik dan melihat senyuman penuh arti di wajah lembut dan halus Li Lan. Ding Hao mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Jadi tanpa basa-basi lagi, kami akan segera berangkat. Kota Sungai Qing, tertutup salju, kota kecil dengan radius lebih dari 10 mil ini cukup tenang. Dinding batu tebal, yang tingginya lebih dari 10 meter, mengelilingi seluruh kota. Beberapa bagian penting diberdayakan dengan formasi prasasti, melindungi hampir 10.000 penduduk klan manusia. Itu adalah kota biasa di provinsi salju tempat orang-orang dari klan manusia tinggal. Bersama, 3 tahun lalu, dengan populasi lebih dari 1.000 jiwa dan kekuatan rata-rata, kota ini hanya bisa dianggap sebagai pemukiman kelas 3 atau 4 bagi klan manusia. Namun, setelah 2 putra kepala kota, Li Ying, masing-masing bergabung dengan kota Matahari Pemotong dan Sekte Pencari Ilmu Pedang, tidak ada yang berani membuat masalah di sini karena kota tersebut dilindungi oleh 2 sekte teratas. Setelah itu, Sekte Pencari Ilmu Pedang berkembang pesat, dan putra bungsu Li Ying, Li Yunqi, menjadi murid inti dari Sekte Pencari Ilmu Pedang karena bakatnya yang luar biasa. Seperti kata pepatah, ketika seseorang mencapai puncak, semua teman dan kerabatnya akan ikut bersamanya. Berkat Li Yunqi, status kota Sungai Qing meningkat secara signifikan. Karena semakin banyak pejuang gelandangan dan petani nakal yang menjadi penduduk kota, ukuran dan populasinya meningkat tajam. Saat ini, kota Sungai Qing adalah pemukiman klan manusia berukuran sedang dengan populasi lebih dari 10.000 jiwa. Itu adalah periode 9 hari ketiga setelah titik balik matahari musim dingin, hari terdingin dalam setahun. Salju turun deras di luar. Di tengah kota, 3 orang berdiri di depan gerbang aula batu. 2 pemuda berusia 20-an berdiri di kedua sisi. Mereka sangat tampan dan memiliki temperamen yang luar biasa, dengan pedang panjang tergantung di pinggang mereka. Angin dan salju yang setajam pisau tertahan hingga jarak 1 meter dari mereka. Di tengahnya, ada seorang lelaki tua kekar dengan rambut beruban yang sekuat singa. Dia tampak sehat dan sehat dengan wajah merah. Sekte itu seharusnya sudah menerima berita itu sekarang, kan? Pemuda berjubah ungu panjang di sebelah kanan berbisik. Dengan uap putih yang keluar dari hidung bengkoknya dan alisnya berkerut erat, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Itu adalah Wang Xiaoqi, dewa kekayaan kecil yang terkenal di Sekte Pencari Ilmu Pedang dan bos besar dunia surgawi. Jika tidak ada kecelakaan di jalan, beritanya seharusnya sudah sampai ke sekte sekarang. Namun, dibutuhkan setidaknya 3 hari bagi sekte tersebut untuk meresponsnya dan mengirimkan masternya ke sini, kata pemuda dengan wajah jernih dan mulus di sisi lain. Dia adalah Li Yunqi, salah satu anggota inti dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Kalian berdua tidak perlu terlalu khawatir. Kota Sungai Qing tidak lagi seperti dulu. Bahkan jika klan iblis menyerang kita, kita akan mampu menahannya untuk sementara waktu. Mari kita lihat siapa yang berani membuat masalah ketika bala bantuan dari Sekte Pencari Ilmu Pedang tiba, kata lelaki tua perkasa yang berdiri di tengah sambil tertawa lebar. Dia tampak berhati besar. Itu adalah Li Ying, kepala kota Sungai Qing. Setelah mendengar ini, Li Yunqi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, masalah ini mungkin tidak sederhana. Saya khawatir penguasa kuat klan iblis yang mengikuti kita sebelumnya bukan berasal dari provinsi salju tetapi dari provinsi lain. Selama hari-hari ini, karena aliansi antara 2 klan, negara adidaya yang tak terhitung jumlahnya dari provinsi lain datang ke provinsi salju, dan ada banyak kekuatan yang bahkan Sekte Pencari Ilmu Pedang tidak berani melawan secara langsung. Jika kekuatan ini mengambil tindakan, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Wang Xiaoqi menyela dia dengan senyuman dan berkata, Saudara muda Yunqi, kamu terlalu banyak berpikir. Negara adidaya itu datang ke provinsi salju untuk aliansi antara kedua klan. Bagaimana fokus mereka bisa tertuju pada Anda dan saya? Dan mengapa mereka menyerang Anda dan saya? Saudara senior Song, apakah kamu sudah melupakan kerajaan iblis yang mengaku berasal dari kuil iblis surgawi? Li Yunqi berkata dengan tatapan muram, jika bukan karena kakak senior Ding meninggalkan boneka Bumblebee di sini, aku
Khawatir kita akan mati jutaan kali. Sejauh yang saya tahu, kuil iblis surgawi bukanlah kekuatan kecil. Sebagai tanah suci terbesar kedua dari klan iblis, ini adalah yang kedua setelah istana Dewa Iblis di seluruh wilayah utara. Musuhnya sangat kuat. Li Ying tercengang. Wang Xiaoqi tersenyum pahit dan mengeluh, Yunqi, kamu keras kepala sekali. Cukup bagimu untuk mengetahuinya di dalam hatimu. Mengapa kamu mengatakannya dengan lantang untuk menakut-nakuti orang lain? Menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Pilihan terbaik tentu saja menunggu bala bantuan kami. Li Yunqi menghela nafas dan berkata, tetapi dalam beberapa hari terakhir, aneh bahwa semakin banyak master yang ada. Tidak hanya master dari klan iblis yang sampai di sini, tetapi juga beberapa master aneh dari klan manusia muncul. Namun, mereka mungkin tidak akan banyak berguna jika mereka adalah master biasa kecuali kakak senior Zhang Fan datang ke sini. Saat ini, Zhang Fan jelas merupakan pemimpin tertinggi di Provinsi Salju. Meskipun dia biasanya tidak menonjolkan diri, Li Yunqi dan murid inti lainnya sudah lama mengetahui bahwa bocah pemburu ini, yang dianggap terlalu bodoh untuk berlatih seni bela diri dan hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, sebenarnya memperoleh kekuatan yang tak tertandingi sejak lama. Menghadapi raksasa seperti kuil iblis surgawi, mereka akan merasakan rasa aman hanya jika kakak senior Zhang Fan yang kuat ada di sini. Wang Xiaoqi mengangguk dan berkata, jika Xiao Fan ada di sini, banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan mudah. Namun, masalahnya adalah sekte tersebut lebih membutuhkannya saat ini. Ngomong-ngomong, Yunqi, tahukah kamu apa yang disebut kunci batu yang melarikan diri dari langit? Mengapa penguasa kuil iblis surgawi itu mencoba membunuh kita seolah-olah kita telah membunuh putranya? Kali ini, Wang Xiaoqi dan Li Yunqi keluar untuk memeriksa industri sekte pencari ilmu pedang di tempat berbeda seperti biasa. Sementara itu, mereka juga harus membeli sejumlah perlengkapan untuk sekte tersebut. Semuanya berjalan sangat baik pada awalnya. Namun, dalam perjalanan pulang, mereka dihentikan dan dikejar hingga tewas lebih dari belasan kali. Pada akhirnya, kerajaan iblis muncul dan meminta mereka untuk menyerahkan kunci batu yang melarikan diri dari langit. Jika tidak, mereka akan dibunuh. Wang Xiaoqi dan Li Yunqi tidak tahu apa-apa tentang kunci batu yang melarikan diri dari langit. Di antara perbekalan yang dibeli kali ini, tidak ada yang seperti itu sama sekali. Namun, kerajaan iblis sangat yakin bahwa kuncinya ada pada mereka, jadi Wang Xiaoqi dan Li Yunqi merasa sulit untuk membuktikan diri mereka sendiri. Pada akhirnya, mereka memberikan pukulan telak kepada kerajaan iblis dari kuil iblis surgawi dengan bantuan Bumblebee yang ditinggalkan oleh Ding Hao. Bumblebee, salah satu dari 6 boneka pertempuran, diubah oleh Ding Hao berdasarkan boneka pertempuran di kota Dewa Palsu. Setelah itu, mereka lari ke kota Sungai King. Namun kemudian, mereka tidak dapat meninggalkan kota Sungai King karena semakin banyak penguasa klan iblis yang muncul dan diam-diam memblokir seluruh kota Sungai King. Yang lebih buruk lagi, mereka mendirikan banyak pos penjagaan dalam perjalanan kembali ke Sekte Pencari Ilmu Pedang. Oleh karena itu, Wang Xiaoqi dan Li Yunqi harus mengirim pesan kembali ke Sekte Pencari Ilmu Pedang melalui cara khusus, dengan harapan dapat mencari bantuan dari sekte tersebut. Mendengar perkataan Wang Xiaoqi, Li Yunqi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada petunjuk sama sekali. Saya telah memilah persediaan yang kami beli berkali-kali, dan tidak ada barang yang tidak diketahui. Mungkin orang-orang itu melakukan kesalahan. Mereka salah mengira kita memiliki kunci batu yang melarikan diri dari langit. Wang Xiaoqi menunduk dan berpikir sejenak, berkata, awalnya, saya juga berpikir itu adalah kesalahpahaman, mungkin iblis dari kuil iblis surgawi melakukan kesalahan. Apa pendapatmu tentang hal itu sekarang? Li Yunqi mengerti maksudnya. Sekarang saya tiba-tiba merasa bukan karena mereka melakukan kesalahan, tapi karena kita mengabaikan sesuatu. Meskipun Wang Xiaoqi tidak terlalu kuat, dia adalah orang yang memiliki pengamatan yang tajam. Dia menunjuk ke berbagai pilar energi yang mirip dengan pilar energi asli di sekitar kota Sungai King dan berkata, jika hanya iblis dari kuil iblis surgawi yang mendengar berita itu dan datang ke sini, mungkin itu benar-benar sebuah kesalahan. Namun, dengan banyaknya master klan manusia, ini bukan hanya kesalahpahaman. Li Yunqi tertegun, menggerutu dengan suara rendah, lalu berkata, apa yang harus kita lakukan? Jika hal ini terus berlanjut, seluruh kota Sungai King mungkin akan terpengaruh dan mengalami bencana. Sekarang ada begitu banyak tuan di sini,
sementara tembok batu hanya bisa melawan pasukan binatang buas, bukan tuan yang sebenarnya. Li Ying juga tampak muram di satu sisi. Lelaki tua yang sehat dan kuat, seperti singa itu mengertakkan gigi dan berkata, ada jalan rahasia di kota. Kenapa kamu tidak pergi dulu? Li Yunqi menggelengkan kepalanya dan berkata, ayah, jalan rahasia itu mungkin bisa menipu tuan biasa, tapi itu pasti tidak bisa berhasil pada tuan dari dua klan yang mengelilingi kita saat ini. Wang Xiaoqi juga mengangguk dan berkata, sepertinya mereka memiliki kekhawatiran satu sama lain, jadi mereka tidak mengambil tindakan pertama untuk saat ini. Ini adalah keseimbangan yang sangat halus. Sekali rusak, kita akan mendapat masalah besar. Sial, apa sih kunci batu yang melarikan diri dari langit itu? Jika saya tahu, lebih baik saya membuangnya dan membiarkan mereka memperjuangkannya. Serahkan kunci batu yang melarikan diri dari langit, atau aku akan membantai seluruh kota. Sebelum suara Wang Xiaoqi menghilang, suara yang keras dan kejam datang dari tembok luar kota Sungai Qing, melonjak seperti ombak yang mengamuk. Sebelum penonton sempat bereaksi, mereka mendengar serangkaian suara ledakan. Tembok kota kokoh sepanjang ratusan meter langsung runtuh saat diserang gelombang suara, dan kerikil berterbangan ke segala arah. Sungguh kekuatan yang menakutkan, wajah semua orang tiba-tiba berubah. Telinga para master klan manusia di kota Sungai Qing berdengung. Langkah kaki mereka tidak stabil dan ki mereka berantakan. Mereka langsung kehilangan kemampuan bertarung. Melihat ke bawah dari langit, seseorang dapat melihat area kehancuran berbentuk kipas yang sangat besar. Itu sangat mengejutkan. Gelombang suara yang menakutkan mampu menghancurkan langit dan bumi. Ekspresi Li Yunqi dan Wang Xiaoqi tiba-tiba berubah. Mereka saling memandang dan melihat kengerian di mata satu sama lain. Pakar klan iblis menakutkan lainnya telah muncul. Kali ini, meski mereka menggunakan Bumblebee, mereka mungkin tidak bisa mengalahkan musuhnya. Apa yang harus kita lakukan? Wang Xiaoqi mengertakkan gigi. Li Yunqi tidak tahu harus berkata apa. Aku sudah bilang padamu untuk berlatih keras, tapi kamu tidak menuruti saranku. Sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya, bukan? Tepat pada saat ini, sebuah suara menggoda terdengar di telinga Wang Xiaoqi. Suara ini hangat dan lembut. Namun, tiba-tiba seperti sambaran petir bagi Wang Xiaoqi dan Li Yunqi. Pikiran mereka menjadi kosong dalam sekejap, dan ekstasi serta kegelisahan yang luar biasa langsung melonjak di hati mereka. Tubuh Wang Xiaoqi tampak membatu, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbalik. Dia gemetar dan berkata, "Senior, kakak senior Ding." Dia takut dia akan mengetahui bahwa apa yang baru saja dia dengar hanyalah ilusi jika dia berbalik. Li Yunqi berperilaku sama seperti Wang Xiaoqi. Sudah lebih dari 3 tahun sejak Ding Hao meninggalkan Sekte Pencari Ilmu Pedang dan Wilayah Utara. Tidak ada berita sama sekali tentang dia. Hampir semua murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang menantikan kembalinya sosok legendaris ini. Sebagai sahabat Ding Hao di masa lalu, Wang Xiaoqi, Li Yunqi, dan yang lainnya merindukannya siang dan malam. Penantian 3 tahun sudah cukup untuk mengubah harapan menjadi keputusasaan. Mereka tidak pernah menyangka akan mendengar suara Ding Hao pada saat kritis ini. Suara ini terlalu aneh namun terlalu familiar bagi mereka. Sesaat kemudian, keduanya merasakan kekaburan di depan. Dua sosok muda dan cantik, seorang pria dan seorang wanita, muncul di hadapannya. Di antara mereka, pemuda tampan berjubah cian dengan senyum lembut dan rambut hitam tergerai tidak lain adalah Ding Hao. Ini benar-benar kamu, kakak senior Ding, kamu, kembali. Wang Xiaoqi hampir gemetar. Li Yunqi mengusap matanya berulang kali. Xiaoqi, Yunqi, kita bertemu lagi. Ding Hao tersenyum dan dengan lembut menepuk bahu mereka. Ini adalah tindakan kebiasaannya, yang membuat mereka merasa akrab. Ah! Wang Xiaoqi tiba-tiba berteriak dan kemudian memeluk Ding Hao. Li Yunqi melompat gembira dan memeluk Ding Hao. Li Yiruo, yang mengenakan baju besi wanita ketat berwarna merah dan menawan seperti peri yang turun dari surga, terkikik dan menyaksikan pemandangan itu dengan gembira di sampingnya. Jika mereka tidak mengalami hari-hari ketika ketiganya belajar dan melewati suka dan duka bersama, orang lain tidak akan bisa memahami persahabatan erat antara ketiga pria tersebut. Reuni itu luar biasa. Setelah keterkejutan awal, Li Ying, kepala kota Sungai Qing di satu sisi, dengan cepat bereaksi, dan ada ekspresi ekstasi di wajahnya. Dia bertemu Ding Hao karena pernikahan Gao Sue. Saat itu, Ding Hao hanyalah murid Akademi Kaos Hijau Timur.
Namun kemudian, dia bangkit seperti komet, dan reputasinya menyebar ke seluruh provinsi salju. Tentu saja, Li Ying telah mendengar tentang dia berulang kali. Pada saat kritis seperti itu, kemunculan Ding Hao mungkin membalikkan keadaan. Li Ying tiba-tiba merasa sedikit berharap. Saat itu, teriakan marah lainnya terdengar dari luar. Hei, hei, karena kamu tidak menjawab, kamu pasti bertekad untuk mengantongi kunci batu yang melarikan diri dari langit. Anda sedang mendekati kematian. Mati saja. Suara yang muncul sebelumnya terdengar lagi. Masa merah tua dari Demon Aura muncul dari badai salju di malam yang jauh, bersinar seperti matahari yang terik. Demon Aura yang luar biasa melonjak dengan liar seperti ombak yang mengamuk. Kemanapun ia melewatinya, tanahnya retak dan tembok kota runtuh, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Ini adalah kekuatan iblis di puncak alam kerajaan iblis. Itu menyesakkan. Prajurit klan manusia yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang di kota Sungai King menggigil. Kekuatan iblis kelas atas sangat kejam dan kejam, membuat mereka merasa seolah-olah berada di neraka. Bahkan Li Ying, seorang pejuang tua yang telah berjuang untuk bertahan hidup hampir sepanjang hidupnya, merasakan ketakutan yang tidak disengaja dari lubuk jiwanya. Kakak senior Ding, lebah ada di sini, Wang Xiaoqi memanggil boneka perang sesegera mungkin. Boneka perang, yang bisa mengeluarkan kekuatan tempur kaisar bela diri di tangannya, pasti akan membuat serangan yang lebih merusak di tangan Ding Hao untuk mengalahkan ahli klan iblis. Di kejauhan, ahli klan iblis melepaskan kekuatannya, dan nyala api menerangi langit malam, mengubahnya menjadi siang hari. Cacing kecil yang rakus, pergilah ke neraka, haha, tawa yang buas dan kejam terdengar. Keras, Ding Hao menepuk bahu Wang Xiaoqi dan berkata, tidak perlu. Saat dia berbicara, dia melakukan pukulan backhand dengan santai. Kekuatan fisik yang mengerikan langsung meledakkan udara, dan udara yang runtuh membentuk cetakan telapak tangan transparan yang besar. Itu merobek api di seluruh langit seperti kilat, langsung menghancurkan Raja Iblis yang telah berubah menjadi matahari yang terik, seolah-olah dia adalah seekor lalat. Bang! Dengan suara yang menggelegar, apinya pecah, dan sejumlah besar darah serta beberapa tulang beterbangan ke belakang. Bagaimana kamu bisa sangat menginginkan hal dari sekte pencari ilmu pedang? Suara Ding Hao tidak terlalu keras atau terlalu rendah, mengandung semacam keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, perlahan melayang di langit malam. Terjadi keheningan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara langit dan bumi. Bahkan angin kencang dan salju yang beterbangan pun menghilang saat ini. Setelah cetakan telapak tangan transparan besar menghancurkan Demon Royal, ia merobek kehampaan seperti sambaran petir dan terbang lebih tinggi ke alam semesta, seperti meteor terang yang menerobos malam yang gelap. Li Yunqi, Wang Xiaoqi, dan Li Ying tercengang. Para penguasa klan manusia di kota Sungai King juga menatap ke langit dengan tatapan kosong, seolah-olah mereka telah melihat ilusi paling luar biasa di dunia. Di kejauhan, tiang cahaya dari berbagai kekuatan di sekitar kota Sungai King meredup. Meskipun mereka yakin dengan kekuatan mereka, banyak master yang bersembunyi di kegelapan merasakan tekanan saat melihat pemandangan ini. Jejak telapak tangan yang menembus langit yang gelap membuat takut banyak orang dengan niat jahat. Segera, aura beberapa orang kuat di sekitar kota Sungai King menghilang di kejauhan. Entah itu di klan manusia atau klan iblis, para ahli yang mengetahui bahwa kekuatan mereka lebih rendah daripada orang yang bergerak, dengan bijak memilih untuk mundur. Ini sudah merupakan situasi yang sulit. Beberapa orang awalnya berharap bisa memancing di perairan yang bermasalah, tetapi sekarang mereka tidak bisa lagi mengendalikan semuanya. Dalam situasi saat ini, hanya ahli dan negara adidaya sejati yang memiliki kualifikasi untuk terus berperang, dan jika mereka berpartisipasi secara paksa di dalamnya, mereka hanya akan mati secara mengenaskan. Tentu saja, beberapa kekuatan dan ahli yang yakin dengan kekuatan mereka atau memiliki kartu truf lainnya masih bersembunyi di sekitar kota Sungai King, siap untuk mengambil tindakan. Ding Hao meledakkan seorang ahli di puncak alam kerajaan iblis dengan satu pukulan, mengejutkan semua orang. Setelah puluhan napas, raungan kaget dan marah datang dari kejauhan. Siapa yang membunuh ahli kuil iblis surgawi? Kamu sangat ceroboh. Apakah kamu ingin melawan kuil iblis surgawi? Ding Hao tertawa terbahak-bahak. Dia menghilang dalam sekejap. Sesaat kemudian, tangisan dan raungan tiba-tiba terdengar di kejauhan. Api aura iblis yang kuat membubung ke langit, tapi menghilang seperti kembang api dalam sekejap. Serangkaian jeritan dan lolongan para ahli klan iblis keluar satu demi satu.
Proses ini berlangsung selama puluhan tarikan napas. Setelah itu, semuanya tiba-tiba berhenti. Ding Hao kembali ke tangga aula batu di pusat kota Sungai Qing. Malam terasa dingin, angin utara bertiup kencang, dan salju beterbangan di langit. Obor besar telah dinyalakan di sekitar aula batu. Nyala api berderak dan sangat mencolok di malam yang gelap. Di bawah cahaya merah, Ding Hao, mengenakan pakaian Qian, berdiri seperti dewa perang. Niat membunuh berwarna merah tua yang besar itu seperti nyala api yang berputar di sekelilingnya. Banyak ahli yang bersembunyi di kegelapan merasa tercekik saat melihat pemandangan ini. Bau darah yang menyengat membubung ke langit di atas lokasi kuil iblis surgawi, dan ada keheningan di sana. Jelas, dalam waktu kurang dari 15 menit, Ding Hao telah membantai semua penguasa kuil iblis surgawi sekaligus. Saya menyarankan Anda untuk pergi lebih awal. Saat fajar menyingsing besok, jika ada yang berani muncul dalam jarak 50 km dari kota Sungai Qing, dia akan dibunuh tanpa ampun. Tatapan Ding Hao menembus langit malam seperti kilat. Kata-katanya yang kuat seperti hukuman guntur ilahi, menyebar melalui salju dan angin di langit malam. Suara resonansinya terdengar, sejelas bel, mengguncang salju dan angin di sekitarnya untuk mengubah arahnya dan mengubah kepingan salju menjadi kumpulan bubuk putih. Suaranya bagaikan palu berat yang menghantam hati tuan tersembunyi klan manusia dan klan iblis di sekitar kota Sungai Qing, membuat mereka gemetar ketakutan. Dalam sekejap, banyak aura para ahli dari dua klan di sekitar kota Sungai Qing menghilang, mereka tidak punya pilihan lain. Dewa pembantaian yang tiba-tiba muncul di kota Sungai Qing sangat kuat di luar imajinasi. Bahkan puluhan ahli kuil iblis surgawi dihabisi olehnya dengan mudah. Yang lain berpikir bahwa mereka tidak sekuat orang-orang dari kuil iblis surgawi, dan mereka akan mati jika terus tinggal. Tentu saja, ada beberapa orang yang ingin mencoba peruntungan. Mereka hanya mundur sedikit, tidak pergi begitu saja. Ding Hao berdiri di tangga dan melihat segala sesuatu dalam kegelapan di kejauhan. Dia tidak menyerang ahli dari dua klan yang belum pergi. Di sampingnya, Wang Xiaoqi, Li Yunqi, Li Ying, dan yang lainnya tercengang. Mereka memandangnya seolah dia monster. Meskipun mereka sudah siap secara mental, mengetahui bahwa kekuatannya pasti akan naik ke tingkat yang jauh lebih tinggi ketika dia kembali 3 tahun kemudian, kekuatan yang dia tunjukkan barusan masih mengejutkan mereka. Bagaimanapun, kecepatan kultivasi dari seorang jenius seperti itu tidak dapat dihitung. Wang Xiaoqi dan Li Ying tidak begitu terkejut. Bagaimanapun, mereka tidak berada di alam primordial dan tidak dapat melihat kehalusannya. Namun, Li Yunqi adalah seorang jenius seni bela diri. Kekuatannya telah meningkat pesat dalam 3 tahun terakhir di Sekte Pencari Ilmu Pedang, dan dia telah mencapai puncak alam Grandmaster Primordial. Semakin kuat dia, semakin dia bisa merasakan bahwa Ding Hao sekuat dan tak terduga seperti laut dan jurang maut. Hanya Li Yiruo yang diam-diam menatap Ding Hao sambil tersenyum. Mungkin bagi seorang wanita yang sedang jatuh cinta, wajar jika cintanya melakukan apapun yang akan mengejutkan dunia. Paman Li, kali ini aku datang ke sini tanpa diundang. Mohon maafkan saya atas kekasaran saya. Setelah melakukan semua ini, Ding Hao membungkuk pada Li Ying. Hahaha, sama-sama. Jika bukan karena kamu malam ini, kota Sungai Qing tidak akan ada lagi. Li Ying tertawa keras dan merasa lega. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan pesta. Ding Hao mengeluarkan ramuan pemanjang hidup dari ruang penyimpanannya dan berkata, omong-omong, ini adalah pertama kalinya saya datang ke kota Sungai Qing. Tolong jangan menolak hadiah sekecil itu. Ramuan pemanjang hidup ini sebesar buah lengkeng. Wajah luarnya berwarna hijau muda, ditutupi lapisan kabut tipis. Ada vitalitas yang sangat kuat mengalir di sekitarnya. Itu adalah ramuan ajaib yang langka, yang jelas merupakan harta yang tak ternilai bagi banyak orang tua yang tidak punya waktu bertahun-tahun untuk hidup. Itu bisa menyembuhkan tubuh, menstabilkan fondasi, dan memperpanjang umur. Meskipun kekuatan Li Ying tidak tinggi, dia mampu membedakan yang baik dari yang buruk. Karena terkejut, dia menolak lagi dan lagi. Paman Li, jangan menolak. Yunqi dan aku adalah teman dekat, jadi ayahnya adalah ayahku. Meskipun ramuan ini sangat berharga, itu tidak bisa dibandingkan dengan kasih sayang Yunqi padamu, kata Ding Hao dan tersenyum. Li Ying tidak punya pilihan selain menerima ramuan ajaib itu. Dengan bantuan obat mujarab, dia dapat memperpanjang hidupnya hingga 50 tahun, dan tidak menjadi masalah baginya untuk memasuki alam primordial, mengingat bakatnya.
Li Yunqi sangat tersentuh sehingga dia berulang kali berterima kasih kepada Ding Hao. Perkataan Ding Hao membuat Li Yunqi merasa bangga di hadapan ayahnya dan orang kampung halamannya. Kak, aku sudah 3 tahun tidak bertemu denganmu. Bagaimana kamu menjadi begitu jauh? Haha, kita akan minum-minum nanti. Jangan kembali sampai kamu mabuk. Ding Hao tertawa dan menepuk bahu Li Yunqi. Ya, kita harus minum yang enak nanti. Kakak senior Ding, Anda, sebagai bos, telah absen selama 3 tahun. Sangat disayangkan saya telah bekerja sangat keras untuk mengelola dunia surgawi. Rambutku rontok banyak dan berat badanku turun, kata Wang Xiaoqi berlebihan. Setelah keterkejutan awal, Wang Xiaoqi dengan cepat menjadi tenang. Di antara semua orang, selain pedang gila Zhang Fan saat ini, dia adalah teman terdekat Ding Hao dan pertama kali menjalin persahabatan dengan Ding Hao. Berteman dengan Ding Hao tidak diragukan lagi merupakan kebanggaan terbesar anak ini, putra seorang pengusaha, yang tidak mencapai prestasi dalam seni bela diri tetapi terobsesi dengan bisnis. Meskipun kekuatan Ding Hao telah mencapai tingkat yang tidak dapat dia pahami, Wang Xiaoqi berdiri di depannya tanpa kendala apapun. Dia tahu betul bahwa meskipun Ding Hao menjadi martial demigod, dia tetaplah saudaranya. Ding Hao tertawa, saudara senior Ding, haruskah kita membentuk formasi prasasti di sekitar kota Sungai King untuk mencegah beberapa orang jahat menyerang kita di malam yang gelap? Li Yiruo memikirkan sesuatu dan mengingatkan Ding Hao. Tidak masalah, dengan saya di sini, tidak ada yang bisa melangkah ke tembok kota, kata Ding Hao dengan percaya diri. Saat ini dia benar-benar tak terkalahkan di bawah Sage Realm. Itu adalah keyakinan yang dia kumpulkan setelah mengalami pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dan bertemu dengan para ahli dari semua sisi. Dia sekarang punya modal untuk percaya diri. Segera, aroma anggur dan daging tercium dari aula batu yang terang benderang. Setelah 3 tahun, teman dekat itu bersatu kembali. Ding Hao, Li Yunqi, dan Wang Xiaoqi semuanya bersemangat, bersulang dan memanjakan diri dalam pesta itu. Khusus untuk Ding Hao, di pagoda Buddha yang menjulang, dia selalu gugup dan menghadapi pertarungan hidup dan mati sepanjang waktu. Hari ini, dia akhirnya bisa bersantai sepuasnya. Perasaan yang memabukkan, ember besar berisi anggur berkualitas terus dipindahkan ke aula batu. Li Yiruo duduk dengan tenang di samping Ding Hao sambil tersenyum sepanjang waktu. Tangan halusnya seperti batu giok, diam-diam menuangkan anggur untuk Ding Hao. Dia telah sepenuhnya mengabdi pada Ding Hao, dan dia tidak pernah membujuknya untuk minum lebih sedikit. Wanita yang tadinya pemarah kini menjadi pendiam dan selembut kecantikan batu giok. Seluruh kota Sungai King terang benderang dan semarak saat ini. Beberapa penjaga dan pejuang elit di kota telah mulai membersihkan tembok kota yang telah dirobohkan oleh kerajaan iblis dari kuil iblis surgawi. Cahaya api terlihat dari jendela masing-masing rumah. Di malam bersalju yang gelap, cuaca sangat lembut dan damai. Di tempat yang jauh 20 mil jauhnya dari kota Sungai King. Di atas bukit salju, lebih dari selusin sosok berdiri dengan tenang di malam yang luas. Mereka menahan aura iblis mereka dan berdiri dengan tenang di salju seperti hantu. Sekte Master, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menunggu di sini seperti ini? Seseorang bertanya. Berdiri di tengah adalah seorang wanita langsing dengan gaun kasa. Di malam yang dingin dan bersalju, dia tidak merasa kedinginan sama sekali. Kulitnya yang putih dan halus terlihat tertiup angin, dan ada pesona aneh pada dirinya. Dia melihat ke arah cahaya yang berkelap-kelip di kuil ilahi di kota Sungai King di kejauhan dan tidak dapat menahan diri untuk mengingat adegan ketika ahli kuil iblis surgawi terbunuh belum lama ini. Dia mengertakkan gigi dan berkata, apakah ada di antara kalian yang tahu siapa orang itu? Siapa yang bisa membunuh ahli alam kerajaan iblis dalam sekejap? Master Sekte, pria berbaju cian sepertinya adalah master dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, jawab seorang ahli klan iblis di sampingnya. Sekte Pencari Ilmu Pedang hanyalah sekte kecil klan manusia di Provinsi Salju. Itu sekecil butiran pasir, bagaimana mungkin ada orang sekuat itu? Bahkan Asura berwajah giok, kepala Sekte Pencari Ilmu Pedang, tidak bisa sekuat itu, bukan? Wanita kurus itu mengerutkan kening. Seseorang di sebelahnya berkata, Master Sekte, Master tertinggi dalam Sekte Pencari Ilmu Pedang bukanlah Asura berwajah giok, tapi seorang pendekar pedang muda bernama Zhang Fan, yang juga dikenal sebagai pedang gila. Hanya saja dia jarang berkelahi sehingga kurang dikenal. Jika dia bertarung,
seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk membunuh ahli alam kerajaan iblis. Ah, benarkah? Wanita langsing berpakaian tipis itu mengangguk. Saya mendengar keberadaan kunci batu yang melarikan diri dari langit, jadi saya datang ke sini dengan tergesa-gesa. Saya pikir itu sangat rahasia. Kenapa tidak hanya kuil iblis surgawi tetapi juga kekuatan lain dan sekte klan manusia telah menerima berita tersebut? Lusinan ahli di sekitarnya saling memandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Wanita kurus itu tidak mempermasalahkan hal itu. Setelah jeda, dia bertanya, jadi, pria berbaju cian yang baru saja menyerang adalah Zhang Fan, pedang gila dari sekte pencari ilmu pedang. Orang yang menjawab sebelumnya buru-buru berkata, baiklah, menilai dari gerakan tubuhnya, saya khawatir orang ini bukan Zhang Fan. Lalu siapa itu? Wanita langsing itu mengerutkan kening. Yah, ekspresi pria itu berubah saat dia menjawab, maaf, saya tidak tahu. Wanita kurus itu mengangguk, dan sudut mulutnya melengkung ke atas di malam yang gelap. Dia berkata, jadi, apakah kamu mengolok-olok saya dengan mengatakan semua ini? Pria itu berlutut dan berkata dengan wajah pucat, sekte guru, saya tidak. Sebelum suaranya menghilang, wanita cantik itu tiba-tiba meraung dan kepalanya berubah menjadi kepala rubah hitam yang besar dan ganas. Aura iblisnya melonjak, dan matanya seperti jurang darah yang mengalir di malam yang gelap. Dengan suara retak, dia langsung menelan bawahannya yang berlutut di tanah. Segera, kepala rubah yang besar dan aneh itu dengan cepat menyusut dan berubah menjadi wajah wanita menawan sebelumnya. Dia menjilat sudut mulutnya dengan lidah merahnya dan berkata dengan lembut, apakah kamu tahu siapa pria berbaju cian itu? 8 atau 9 master realem kerajaan dari klan iblis di sampingnya sudah menggigil. Wanita ini berubah-ubah. Demon Royal yang dia telan sebelumnya sebenarnya adalah favoritnya baru-baru ini. Dia juga teman prianya. Dengan mengandalkan kebaikannya, dia biasanya bertindak arogan dan meremehkan orang lain. Para raja iblis lainnya sudah lama tidak menyukainya, namun, karena kebaikannya, mereka tidak berani menyuarakan kemarahan mereka. Meskipun demikian, raja iblis seperti itu ditelan tanpa ampun oleh wanita itu hanya karena dia mengatakan sesuatu yang salah. Para raja iblis lainnya takut mereka akan mengalami nasib yang sama seperti dia. Apa? Tidak ada yang tahu. Wanita langsing itu bertanya dengan samar, meskipun nadanya acuh tak acuh, itu terdengar seperti guntur di telinga bawahan di sampingnya. Tiba-tiba, sebuah bola lampu menyala di kepala salah satu bawahannya. Dia memikirkan sesuatu dan mengumpulkan keberaniannya untuk mengatakan, dikatakan bahwa 3 tahun lalu, sekte pencari ilmu pedang pernah memiliki seorang jenius bernama Ding Hao. Dia tidak hanya terkenal di provinsi salju tetapi juga di seluruh wilayah utara. Dia memiliki hubungan terbaik dengan Bai Quansui, monster dari sekte ilmu pedang pemusnahan, dan Song Ke, raja iblis yang jahat. Dia berada di balik kehancuran sekte ilmu pedang pemecah surga 3 tahun lalu. Oh, wanita anggun itu juga memikirkan sesuatu dan berkata, apakah dia yang disebut pecandu pedang dan pedang? Demon Royal dengan cepat menjawab, ya, itu dia. 7 potongan hitam yang beredar di antara banyak seniman bela diri tingkat rendah klan manusia di provinsi salju dan bahkan di wilayah utara diciptakan olehnya. Dalam 3 tahun terakhir, banyak orang dari klan iblis telah terbunuh oleh tindakan ini. 7 potongan hitam, kata wanita langsing itu. Kelima jari tangan kanannya, yang selembut dan sehalus bawang merah yang baru dikupas, membuat 7 postur dalam kehampaan. Itu adalah 7 gaya dari 7 potongan hitam. Dalam keheningan, angin dan salju dalam jarak ratusan meter di depannya semuanya dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat. Dia berbisik, meskipun saya belum pernah melihat Ding Hao, sebagai orang yang menciptakan metode pemotongan seperti itu sebelum dia berusia 20 tahun, dia memang seorang jenius yang langka dalam 100 tahun. Sederhana, namun mendasar, ini sebenarnya yang paling cocok untuk pertarungan sebenarnya. Ternyata Master Sekte juga pernah mendengar tentang metode pemotongan ini, kata Raja Iblis, tetapi dalam 3 tahun terakhir, Ding Hao sepertinya telah menghilang dari dunia dan tidak pernah muncul lagi. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia dan kemana dia pergi. Jika orang yang barusan benar-benar ahli dari Sekte pencari ilmu pedang, dia pasti Ding Hao. Dia dikatakan sebagai pria tampan langka dengan jubah cian. Orang yang tadi sangat cocok dengan karakteristik ini. Wanita cantik itu mengangguk, berkata, analisismu masuk akal. Orang itu seharusnya adalah Ding Hao.
Bagus sekali. Datanglah kemari. Raja Iblis berjalan mendekat dengan ketakutan. Wanita kurus itu dengan lembut memegang tangan Raja Iblis, seperti wanita yang sedang jatuh cinta memegang tangan kekasihnya. Itu sangat alami. Mata para Raja Iblis lainnya semuanya menunjukkan rasa iri. Wanita itu secantik batu giok dan memiliki banyak teman pria. Dia sedang berlatih metode hebat meningkatkan yin dan memulihkan yang. Jika ada yang bisa berkultivasi ganda dengannya, dia bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Pahlawan klan iblis yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh cinta padanya. Hari ini, Raja Iblis ini memenangkan hatinya hanya dengan beberapa kata. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh berkedip di kejauhan dan dengan cepat tiba. Itu adalah master yang mengawasi musuh yang diatur oleh Sekte Hati Jahat. Dia berlutut di atas salju dan berkata, Master Sekte, Master Kuil ke-10 dari Kuil Iblis Surgawi telah membawa anak buahnya ke sini. 4 Jenderal Abadi dari Istana Luar Istana Dewa Iblis, Master Puncak ke-6 dari Puncak Guntur Langit, Kaisar Iblis Tianluo dari Danau Darah Iblis, dan yang lainnya telah muncul 100 mil jauhnya. Selain itu, banyak juga Master Klan Manusia yang berkumpul di sini. Saya juga mendengar bahwa ada Master dari luar wilayah utara yang terus-menerus datang ke Provinsi Salju. Saya kira mereka akan segera mendapat kabar. Mendengar ini, wanita kurus itu berdiri diam untuk beberapa saat dan kemudian berkata, dengan bercampurnya orang baik dan jahat, kita tidak bisa mendapatkan keuntungan dalam risiko. Sampaikan pesanan saya, orang-orang di Lembah Hati Jahat harus mundur sementara dari daerah dalam jarak 100 mil dari kota Sungai King dan menunggu dan melihat. Sekte Master, mengapa kamu mundur? Raja Iblis yang berdiri di sisinya berbicara dengan terkejut. Kunci batu yang melarikan diri dari langit adalah benda suci yang langka. Bahkan jika seluruh sekte akan sangat menderita, kita harus mencobanya. Berambisi, Master Sekte bertekad untuk mendapatkannya ketika dia datang ke sini. Kenapa dia tiba-tiba berencana mundur? Apakah dia tahu bahwa dia bukan tandingan berbagai kekuatan yang sedang menyerbu? Seharusnya tidak demikian. Pertama, Lembah Hati Jahat juga merupakan kekuatan utama dari seluruh klan iblis di wilayah utara. Kedua, dia bukanlah seseorang yang terlalu berhati-hati. Terkadang, mundur berarti maju. Wanita cantik itu tertawa terbahak-bahak. Sebelum tawanya hilang, dia melintas dan menghilang ke dalam salju. Malam berlalu dengan cepat. Saat fajar, deru angin dan salju berhenti sejenak. Ding Hao berjalan keluar dari aula batu dengan jubah cian, dengan bau alkohol di tubuhnya. Mendongak, dia melihat di kejauhan, matahari terbit semerah darah, mewarnai tanah yang dilapisi perak menjadi merah pucat. Kota Sungai King tenang dan indah di bawah sinar matahari pagi. Ding Hao melihat ke balik tembok kota yang jauh ke hutan belantara putih dan perbukitan yang tak berujung. Dia sedikit mengernyit, dan raut wajahnya perlahan menjadi suram. Dia sudah tahu mengapa Wang Xiaoqi dan Li Yunqi terjebak di sini. Dia belum pernah mendengar apa itu kunci batu yang melarikan diri dari langit. Wang Xiaoqi dan Li Yunqi bahkan meletakkan semua yang mereka beli di depan Ding Hao satu persatu. Dia memindai mereka dengan Divine Sense-nya, menjalankan main esensialnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Apa yang salah? Ding Hao bingung. Namun, situasi saat ini jauh melampaui perkiraan sebelumnya. Meskipun hutan belantara di sekitarnya sepi, dan langit lebih cerah dari sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa dalam radius 20 hingga 25 km, ada banyak ahli dari dua klan yang bersembunyi di kegelapan, mengamati kota dengan iri. Dibandingkan dengan jumlah orang tadi malam, jumlahnya malah bertambah bukannya berkurang. Yang lebih parahnya, orang-orang ini jelas datang belakangan, dan aura mereka berkali-kali lipat lebih kuat dibandingkan orang-orang yang hadir di awal tadi malam. Selain kuil iblis surgawi, apakah ada kekuatan super lain dari klan iblis yang datang? Ding Hao berdiri di tangga aula batu dan melepaskan indera ilahinya perlahan seperti air pasang. Dengan budidayanya saat ini pada pikiran esensial, indera surgawinya bahkan dapat mendeteksi atasan di alam sage. Kemanapun ia lewat, tidak ada yang bisa disembunyikan. Dia mendengar langkah kaki di belakangnya. Sepasang tangan ramping dan indah dengan lembut meletakkan jubah bulu putih di bahunya. Kamu sudah bangun. Ding Hao berbalik sambil tersenyum dan memandang Li Yiruo yang berdiri di belakangnya. Apakah orang-orang itu belum pergi? Li Yiruo bertanya dengan cemberut. Dia sekarang adalah seorang ahli di alam raja bela diri,
jadi dia secara alami memiliki indera yang tajam dan dapat merasakan bahaya di sekitar kota Sungai King. Ding Hao mengangguk. Tepat pada saat ini, pakar klan manusia manakah yang menjaga kota? Tolong beritahu kami nama Anda. Suara agung dan sombong terdengar dari kejauhan. Awan Demon Aura bergulung di langit biru. Lusinan ahli kuat dari klan iblis muncul. Pemimpinnya mengenakan baju besi berduri hitam dengan rambut merah seperti api. Dia tinggi dan kokoh, tingginya lebih dari 3 meter, dengan aura yang kuat. Dia adalah Kaisar Agung Bela Diri. Dialah yang berbicara. Suaranya menggelegar di langit dan bumi. Saat ini, Li Yunqi dan Wang Xiaoqi sudah bangun dan bergegas keluar dari aula utama. Manusia di kota Sungai King juga terkejut dengan suara ini. Ding Hao tidak berbicara tetapi menjentikkan jarinya dengan lembut. Astaga, astaga, 2 aliran pedang Qi naik ke langit, 1 perak dan 1 lagi emas, berubah menjadi pola besar pedang dan pedang yang berpotongan di langit. Pola pedang berkarat dan pedang iblis terlihat jelas dan hidup, dengan dampak visual yang aneh, seolah-olah akan melahap jiwa manusia. Itu adalah pola yang berasal dari maksud sabre dan maksud pedang yang mendalam. Di kejauhan, Kaisar Iblis Kekar berambut merah sedikit terkejut. Untuk saat ini, dia tidak memikirkan ada ahli bela diri dari klan manusia yang telah lama terkenal di wilayah utara, yang menggunakan pola perpotongan pedang dan pedang sebagai simbolnya. Namun, kekuatan yang terkandung dalam pola di depannya tidak bisa diremehkan, yang menunjukkan bahwa penguasa klan manusia yang menjaga kota Sungai King sangatlah luar biasa. Setelah jeda, Kaisar Iblis berambut merah bertanya, apakah kamu ingin menyelamatkan kota ini dengan menghentikan kami? Itu benar, suara Ding Hao terdengar dari kejauhan. Saya telah mengatakan bahwa ketika matahari terbit, jika masih ada orang dengan niat jahat dalam jarak 50 km dari kota Sungai King, saya akan membunuh mereka tanpa ampun. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Cepat pergi, atau kamu tidak akan pernah bisa pergi. Kilatan melintas di mata Kaisar Iblis Kekar yang berambut merah. Tuhan, orang ini tidak tahu apa yang baik baginya. Ayo kita bunuh dia. Beberapa ahli klan iblis di sampingnya mendengus dengan marah. Mereka tidak bisa menahan keinginan untuk menyerang. Kaisar Iblis kuat berambut merah dengan ringan menggelengkan kepalanya. Orang lain mungkin tidak dapat merasakannya, tetapi sebagai jenderal abadi dari Istana Dewa Iblis, kekuatan klan iblis nomor 1 di wilayah utara, dia sangat jelas bahwa pola perpotongan besar dari pedang dan pedang tadi mengandung semacam kekuatan aneh. Ahli biasa mungkin tidak bisa mengalahkan pemiliknya sama sekali. Aku adalah jenderal abadi iblis hitam, salah satu dari 4 jenderal abadi di istana luar Istana Dewa Iblis. Silakan minggir, kunci batu yang melarikan diri dari langit tidak berguna di tanganmu. Berikan padaku dan Istana Dewa Iblis akan berhutang budi padamu, kata Kaisar Iblis berambut merah dan lapis baja hitam dengan keras. Segera, suara Ding Hao bergema di langit lagi, hanya dengan satu kata. Mustahil, jawabannya tajam dan jelas, tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Kemarahan di mata Jenderal Abadi Iblis Hitam berangsur-angsur meningkat, dan dia berkata, saya mencoba membujuk Anda dengan kata-kata yang baik. Jangan bersyukur, Tuan. Meskipun Anda memiliki kekuatan luar biasa, berapa banyak orang yang dapat Anda tolak? Apakah kamu akan mengubah seluruh kota Sungai King menjadi penjara darah? Haha, aku khawatir kalian tidak bisa melakukannya. Tawa keras Ding Hao datang dari kota Sungai King. Bodoh, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu tidak menaati Istana Dewa Iblis. Aku akan memberimu pelajaran. Seorang ahli Istana Dewa Iblis akhirnya tidak tahan lagi. Sambil meraung, dia berubah menjadi cahaya yang mengalir dan langsung menuju ke Ding Hao. Api Demon Aura yang melonjak sama panas dan gilanya dengan terik matahari. Astaga, yang menyambutnya adalah aliran pedang Qi dingin yang bercampur dengan maksud pedang. Saat itu musim dingin, udara dingin antara langit dan bumi tak ada habisnya. Pedang Qi musim dingin, yang telah menyerap dinginnya langit dan bumi, sungguh tak terkalahkan. Ahli Istana Dewa Iblis hanya merasakan hawa dingin yang sangat tajam datang padanya. Menguncinya sepenuhnya, tidak mungkin dia mengelak atau melawan. Pada saat berikutnya, seperti pedang tajam yang menembus balon, pedang Qi musim dingin menembak jatuh ahli Istana Dewa Iblis yang akan datang dalam sekejap. Ledakan, darah muncrat kemana-mana, dan tulang-tulang hancur. Ahli klan iblis langsung berubah menjadi bubuk. Ada hembusan napas antara langit dan bumi.
Banyak ahli yang bersembunyi di kegelapan dan berasal dari kekuatan berbeda menggigil saat melihat pemandangan ini. Pakar klan manusia misterius yang menjaga kota Sungai King lebih menakutkan daripada tadi malam. Siapa yang memberinya keberanian untuk membunuh ahli istana Dewa Iblis dalam satu pukulan? Apakah dia akan bertarung melawan raksasa seperti istana Dewa Iblis? Dia telah membunuh Raja Iblis hanya dengan segumpal pedang ki dari kejauhan. Betapa perkasa dan sombongnya dia. Mereka yang menindas orang lain dengan mengandalkan koneksi kuat mereka hanya akan mati. Suara dingin dan tajam terdengar dari kota Sungai King. Pada saat berikutnya, token kecil berwarna perak pucat terbang dan melayang di kehampaan, memancarkan cahaya yang tak ada habisnya. Sangat mempesona sehingga tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Tak lama kemudian, ilusi besar aula dewa, megah seperti istana para dewa dan iblis, diproyeksikan ke dalam kehampaan oleh token perak, tanda arbiter dari Istana Suci Embun Beku Misterius. Jenderal Abadi Setan Hitam berteriak tanpa sadar, dan ekspresinya menjadi suram dan serius. Itu sedikit di luar ekspektasi terliarnya. Mengapa ahli misterius klan manusia ini memiliki identitas seperti itu? Apakah dia seorang arbiter dari Istana Suci Frost Misterius? Jika itu adalah ahli klan manusia biasa, bahkan ahli marsial sage, tidak akan sulit bagi Istana Dewa Iblis untuk menghadapinya. Namun, dengan identitas ini, patut untuk direnungkan. Pencegahan Istana Suci Embun Beku Misterius tidak kalah dengan Istana Dewa Iblis. Banyak ahli yang bersembunyi di kegelapan melihat pemandangan ini dan juga terkejut. Pakar klan manusia misterius yang menjaga kota Sungai King sebenarnya adalah arbiter dari Istana Suci Embun Beku Misterius. Fakta ini mengejutkan semua orang. Akhir-akhir ini, dunia telah banyak berubah. Karena pertempuran di tebing kayu hijau di benua tengah ilahi, segala macam rumor telah tersebar. Beberapa orang berspekulasi bahwa 5 manusia tertinggi bukan lagi dewa, tetapi setelah akumulasi ribuan tahun, Istana Suci Embun Beku Misterius masih memiliki pencegahan yang tak tertandingi. Jika ada raksasa seperti Istana Suci Embun Beku Misterius yang berdiri di belakang ahli misterius itu, semua orang harus memikirkan apakah mereka mampu menyinggung perasaannya. Apakah Ding Hao seorang arbiter dari Istana Suci Embun Beku Misterius? Tanya wanita berpakaian tipis yang sedang mengamati kota Sungai King di puncak bersalju yang berjarak 50 km. Pandangan aneh muncul di matanya. Semua bawahannya bingung dan belum pernah mendengar hal seperti itu. Untungnya, wanita itu tidak terus bertanya. Sebaliknya, dia tersenyum tipis dan berkata, "Menarik. Saya tidak menyangka bahwa si kecil dari klan manusia ini akan memiliki begitu banyak kartu di lengan bajunya. Katakan padaku, jika aku menganggapnya sebagai pendamping pria eksklusifku, apakah itu akan menarik?" Para master klan iblis di sebelahnya saling memandang, tidak tahu harus berkata apa. Namun pada saat ini, suara kekanak-kanakan terdengar dari tempat yang tidak terlalu jauh. "Bah, kamu perempuan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu sudah berumur beberapa ribu tahun, namun kamu masih berpikir untuk merampok buayanya." "Siapa ini?" Wanita berpakaian tipis itu mengangkat alisnya. Dia melihat seorang gadis kecil berusia 3 atau 4 tahun dengan kuncir. Gadis itu sangat imut dan melompat ke dalam kehampaan seolah-olah dia sedang berjalan di tanah yang kokoh. Dia melewati salju dan angin dan perlahan mendekati wanita dengan mainan beruang merah di tangannya dan seringai menghina di wajahnya. "Anda, kepala lembah hati jahat," memikirkan seseorang. Ekspresi para penguasa lembah hati jahat lainnya berubah drastis ketika mereka melihat gadis berusia 3 atau 4 tahun yang tidak berbahaya itu seolah-olah mereka telah melihat hal paling mengerikan di dunia. Ada tatapan kagum di setiap mata mereka. Gadis kecil ini mungkin tidak mengintimidasi. Yang benar-benar mengintimidasi adalah seseorang yang menemaninya. Wanita yang tangguh. Benar saja, di saat berikutnya, kepingan salju putih di kejauhan, yang berterbangan dengan cepat, tiba-tiba terbakar luar biasa. Kepingan salju yang indah dan tembus cahaya berubah menjadi api ungu sedikit demi sedikit dan menari tertiup angin. Kemudian seluruh langit juga mulai berubah menjadi ungu, yang sangat aneh. Sosok yang sangat cantik perlahan keluar dari api, meskipun awalnya dia kabur. Jenderal Abadi Setan Hitam tampak ragu-ragu. Jelas, dia sedang mempertimbangkan untung dan ruginya. Istana Dewa Iblis tidak takut dengan Istana Suci Embun Beku Misterius. Faktanya, kedua belah pihak telah menjadi rival selama bertahun-tahun, baik secara pribadi maupun publik. Namun jika dia berhadapan langsung dengan arbiter,
kemungkinan besar kedua kekuatan tersebut akan saling bertarung sampai mati. Pada saat kritis ini, perang skala besar tidak diperbolehkan. Tepat pada saat ini, tawa dingin tiba-tiba terdengar di kehampaan di kejauhan, berkeliaran. Tut-tut, itu hanya sekedar tanda. Menurut Anda siapa yang bisa Anda takuti dengan itu? Saat ini, dunia telah berubah, dan 5 manusia tertinggi telah lama menjadi legenda. Kasihan anak kecil, apakah kamu masih mengandalkan token untuk menyelamatkanmu? Tiba-tiba, sambaran petir hitam diam-diam jatuh dari langit. Benda itu setebal ular piton dan langsung menghantam aula batu di tengah kota Sungai King. Hampir di saat yang sama, aliran pedang Ki dingin bercampur dengan maksud pedang menerobos udara. Keduanya bertabrakan dan diam-diam saling menghancurkan dalam kehampaan. Bahkan suara sedikit pun tidak terdengar. Kekuatan orang ini luar biasa, di tangga aula batu. Ding Hao terkejut saat merasakan kekuatan orang yang menyerangnya secara diam-diam. Petir hitam bukanlah Demon Aura, tapi semacam kekuatan Ki yang aneh. Orang yang menyerang adalah ahli klan manusia. Kunci batu terbang dari langit apa yang membuat begitu banyak orang mendambakannya. Sebelum Ding Hao bisa mengatasi keterkejutannya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba membengkokkan jari-jarinya dan menjentikkan lusinan sinar pedang Ki dingin yang bercampur dengan maksud pedang. Mereka menembus kehampaan, seperti sambaran petir perak, terus-menerus menghantam tempat 10 meter di depan. Lapisan riak muncul di udara, dan petir hitam yang besar dan tebal muncul tanpa suara, bertabrakan dengan pedang Ki dingin yang bercampur dengan maksud pedang. Baut pedang Ki dan petir hitam menghilang. Ternyata penyerang dalam kegelapan bahkan bisa menyembunyikan jejak serangannya. Jika bukan karena pikiran esensial Ding Hao yang tajam, dia pasti hampir tertipu. Serangan diam-diam yang brilian. Siapa ini? Ding Hao berteriak. Kepingan salju perak berkilau muncul di sekelilingnya dan berputar dengan cepat seperti peri putih. Pada awalnya, mereka tidak begitu mencolok, tetapi segera semakin banyak kepingan salju yang muncul, dan akhirnya, puluhan ribu di antaranya terbang. Pada akhirnya, kepingan salju putih seperti peri menutupi langit di atas kota Sungai King, melindungi tanah ini seperti penjaga paling setia. Baut petir hitam terus berjatuhan dari langit. Ketika mereka bertabrakan dengan kepingan salju perak, riak muncul, tetapi mereka tidak dapat menembus perisai yang terbuat dari salju dan menghilang secara diam-diam ke dalam kehampaan. Keterampilan yang tidak berarti, suara dingin dan ganas terdengar lagi, dan petir hitam di seluruh langit terus berkumpul, akhirnya berubah menjadi sinar besar yang panjangnya lebih dari 50 meter. Percikan petir sepertinya akan menghancurkan kubah surga, dan semacam kekuatan yang tak tertandingi perlahan muncul. Kekuatannya begitu besar sehingga banyak ahli di dekatnya yang diam-diam merasa takut. Kekuatan ini mendekati kekuatan martial sage setengah langkah. Orang yang memiliki kekuatan seperti itu pastilah seseorang yang terkenal. Pakar klan manusia mana yang bersembunyi di kegelapan dan melakukan gerakan rahasia. Saat semua orang terkejut dan bingung, kilatan cahaya pedang yang terang tiba-tiba naik ke langit. Astaga! Cahaya pedang besar itu seperti air terjun perak yang menjulang ke langit. Samar-samar terlihat bahwa seseorang sedang memegang pedang panjang dan bergegas ke langit, seperti dewa pedang yang tak tertahankan dalam api. Cahaya pedang langsung menyambar pancaran petir hitam yang sangat besar. Itu tidak berhenti sama sekali, seperti pisau tajam yang merobek steak berjamur. Petir hitam yang terus berkumpul dipotong menjadi 2 bagian oleh cahaya pedang perak besar ini. Tidak, raungan ngeri dan keengganan terdengar. Kemudian, hujan darah turun dari langit. Sosok yang sangat menyesal bergegas ke langit yang jauh seperti anjing liar dan menghilang dalam sekejap. Cahaya pedang jatuh dari langit dan kembali ke kota Sungai King. Pemenangnya telah ditentukan. Tidak ada yang menyangka hasilnya akan seperti itu. Pada awalnya, semua orang dikejutkan oleh kekuatan mengerikan dari martial sage setengah langkah. Mereka mengira ahli klan manusia misterius di kota Sungai King akan menderita kerugian kali ini. Di luar dugaan, keadaan berbalik dalam sekejap. Pakar klan manusia misterius di kota Sungai King terlalu kuat. Dia telah mengalahkan martial sage setengah langkah. Mungkinkah sosok yang baru saja terbang ke langit dengan pedang sudah menjadi martial sage? Tidak heran dia adalah arbiter dari Istana Suci Frost misterius. Dia sangat kuat. Jenderal Abadi Setan Hitam merasa sedikit pusing. Awalnya, dia mengira akan mudah mendapatkan kunci batu yang melarikan diri dari langit ketika dia meneriakkan nama Istana Dewa Iblis. Namun situasi saat ini melampaui ekspektasi terliarnya.
Identitas pihak lain tidak hanya tidak kalah dengan miliknya, tetapi kekuatannya juga lebih baik dari miliknya. Dengan cara ini, pada dasarnya mustahil baginya untuk mendapatkan kunci batu yang melarikan diri dari langit. Untuk sesaat, dia berada dalam dilema. Surga peduli pada setiap makhluk hidup, dan saya tidak mau memulai pembantaian. Saya menyarankan kalian untuk segera pergi, jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Suara Ding Hao datang dari kota Sungai Qing. Dia hanya mengatakan hal yang sama seperti yang dia katakan tadi malam, tapi yang pertama memiliki efek jera yang jauh lebih baik daripada yang kedua, yang membuat banyak orang yang melihatnya bergidik dalam hati. Seorang ahli yang bisa membunuh sage bela diri setengah langkah dalam hitungan detik pasti bisa menyebabkan darah mengalir seperti sungai jika dia benar-benar memulai pembantaian. Tingkat kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa diimbangi oleh kuantitas. Banyak orang ingin mundur. Melihat kota Sungai Qing dengan tembok kota bobrok di kejauhan, mereka merasa tidak berdaya. Namun pada saat ini, ada kekuatan baru yang muncul di angkasa jauh. Garis-garis cahaya yang mengalir menembus langit. Aura yang kuat itu seperti petir yang bergemuruh di langit. Ternyata banyak sekali ahli yang datang. Api biru muncul, dan seekor burung biru aneh yang panjangnya ribuan meter terbang melintasi langit. Ada ratusan orang berdiri di belakang burung itu. Mereka semua mengenakan baju besi biru, memegang tombak panjang, seperti tentara. Di bawah sinar matahari, ujung tombak es itu samar-samar bersinar dengan kilatan biru yang aneh, dengan aura yang sangat beracun dan mengerikan. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Tekanan yang dibawa oleh ratusan prajurit pemegang tombak tak tertahankan. Seseorang berseru dalam kegelapan, mereka adalah orang-orang dari Istana Biru Tua, yang konon merupakan sekte misterius antara wilayah utara dan benua tengah ilahi. Ya Tuhan, bahkan burung jiwa biru tua dan penjaga pemegang tombak telah muncul, ini adalah kekuatan yang cukup kuat untuk melawan seorang sage. Hampir di saat yang bersamaan, sedikit riak menyebar di langit, seolah penghalang kehampaan tiba-tiba berubah menjadi pola air. Sebuah titik hitam kecil berangsur-angsur membesar dan akhirnya berubah menjadi istana hitam besar seperti bukit. Seluruhnya terbuat dari logam dan diselimuti kabut gelap. Bahkan sinar matahari akan berputar aneh ketika menyinarinya. Aula iblis juga telah muncul. Seseorang berseru dan segera mundur dengan panik. Aula iblis adalah sebuah keberadaan aneh yang legendaris di wilayah utara. Ini jarang muncul dalam ratusan tahun terakhir, tapi setiap kali muncul, itu akan menyebabkan pembantaian yang mengerikan. Mayat akan menumpuk seperti gunung dan darah mengalir seperti sungai. Bahkan ahli marsial sage telah dibunuh oleh Devil Hall. Oleh karena itu, Aula Iblis dianggap sebagai undangan dari kematian. Ketika Devil Hall muncul, kematian muncul. Ini adalah lagu anak-anak yang populer di wilayah utara, yang menunjukkan betapa misterius dan mengerikannya Aula Iblis. Tanpa diduga, Aula Iblis, yang tidak muncul selama ratusan tahun terakhir, benar-benar muncul. Apakah ini berarti pembantaian berdarah, pesta kematian, akan segera dimulai. Mereka yang mengetahui cerita di dalamnya pergi secepat mungkin. Istana hitam raksasa itu melayang di udara dan menghalangi matahari di langit. Seolah-olah seekor binatang buas besar dari zaman kuno sedang menghadap ke daratan ini. Dalam keheningan, semacam aura buas dan brutal menyebar. Astaga, aliran cahaya bersinar, seperti matahari di langit. Di langit, tiba-tiba ada seberkas cahaya panas, yang nyala api putihnya menyilaukan membuat orang tidak bisa melihatnya secara langsung. Lapisan aura kuat melonjak seperti gelombang, menutupi separuh langit. Samar-samar ia bisa melawan istana hitam. Itu adalah ahli tangguh yang tiada taranya di alam sage. Benar saja, bahkan seorang sage telah muncul. Sepertinya kita belum beruntung mendapatkan kunci batu yang melarikan diri dari langit. Beberapa orang yang mengharapkan yang terbaik menghela nafas dan memilih untuk pergi. Ketika semakin banyak ahli yang kuat muncul, suasana di sekitar kota Sungai Qing menjadi sangat menindas seolah-olah telah memadat. Pertarungan pada tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh para ahli dan pasukan tingkat kaisar biasa. Kekosongan itu tiba-tiba terkoyak seperti selembar kertas putih. Sesosok tubuh yang diselimuti api keluar dari celah dan menempati sebagian langit. Itu hanya bentuk tubuh manusia, dan wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas, tapi ia memancarkan aura yang tidak lebih buruk dari orang lain. Ia adalah ahli alam sage lainnya. Di kejauhan, langit dan bumi berguncang seolah-olah pasukan yang tak ada habisnya telah tiba.
Suara ringkikan kuda dan suara benturan logam terdengar. Segumpal besar awan merah bergulung seperti gelombang besar. Dalam sekejap mata, ia mendekati langit di atas kota Sungai King. Ternyata itu adalah ribuan prajurit boneka merah raksasa yang semuanya terbuat dari besi ilahi merah, seperti api yang menyala-nyala. Mereka seperti tentara maut. Pasukan kematian berwarna merah menjaga sebuah kereta besar yang mewah dengan luas 100 meter persegi di tengahnya. Orang yang mengendalikan pasukan boneka logam tidak dapat dilihat, tetapi jelas bahwa dia adalah seorang pemurni senjata yang kuat di alam sage karena dia dapat menggunakan seni pemurnian secara ekstrim. Itu adalah keberadaan menakutkan lainnya. Dalam sekejap mata, ratusan kekuatan berbeda dari berbagai ukuran muncul di langit sekitar kota Sungai King, mengelilinginya dengan rapat. Jenderal Abadi Iblis Hitam dari Istana Dewa Iblis tampak malu. Dia tidak menyangka berita itu menyebar begitu cepat sehingga begitu banyak pasukan datang setelah menerima berita tersebut. Selain itu, dia dapat melihat bahwa banyak ahli di sini bukan berasal dari wilayah utara, tetapi dari wilayah lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Jenderal Abadi Iblis Hitam tidak bisa memahaminya, tapi dia harus mundur perlahan. Di antara begitu banyak ahli tangguh, Istana Dewa Iblis yang dia wakili tidaklah lemah, tapi dia hanyalah Kaisar Iblis di tingkat puncak. Kekuatan pribadinya terlalu lemah. Begitu para raksasa berbalik melawan satu sama lain dan memulai pertempuran, dia mungkin tidak akan bisa melawan akibatnya. "Ayo mundur," katanya dengan getir. "Yang mulia, apakah kami benar-benar akan menyerahkan kunci batu yang melarikan diri dari langit?" "Kau tahu, itu mewakili kesempatan untuk memasuki alam surga," kata seseorang dengan enggan. Jenderal Abadi Iblis Hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja, kita tidak bisa menyerah begitu saja. Tapi dengan banyaknya raksasa di sini, kita tidak bisa ikut campur dalam situasi saat ini. Jika kita bersikeras, kemungkinan besar kita akan mati begitu saja. Terlebih lagi, dengan banyaknya orang yang datang, kunci batu yang melarikan diri dari langit tidak akan menjadi milik siapapun untuk saat ini. Mari kita mundur sementara untuk menghindari korban yang tidak perlu dan segera laporkan berita tersebut kepada Master of the Netherworld Hall. Kita harus memintanya untuk memberikan bantuan kepada anak buahnya sehingga kita dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan kunci batu yang melarikan diri dari langit." Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, sebuah telapak tangan tiba-tiba menekan bahunya. Sebuah suara yang familiar terdengar, berkata, "Kamu tidak perlu pergi. Saya sudah di sini." Tubuh Jenderal Abadi Iblis Hitam bergetar. Dia berbalik dan melihat macan tutul belang sepanjang 3 meter di belakangnya. Yang aneh adalah kaki depan macan tutul itu berbentuk sepasang tangan, dan ada lingkaran cahaya emas menutupi kepalanya, seperti cahaya ilahi. Pria dengan tubuh aneh adalah Netherworld Demon Sein, penguasa istana luar ke-36 Istana Dewa Iblis. Di samping Netherworld Demon Sein berdiri 3 sosok kekar berbaju zirah iblis berwarna merah, kuning, dan perak. Mereka semua mempunyai aura yang luar biasa. Mereka adalah 3 jenderal abadi lainnya dari istana luar Istana Dewa Iblis, yang sama terkenalnya dengan Jenderal Abadi Iblis Hitam. Bahkan kematian tidak bisa menebus ketidakmampuanku. "Salam, Tuan Istana." Jenderal Abadi Setan Hitam berlutut dan bersujud. Netherworld Demon Sein berjongkok di atas kereta emas dan berkata dalam bahasa manusia, "Itu bukan salahmu. Bangun." Baru pada saat itulah Jenderal Abadi Iblis Hitam menjadi tenang dan berdiri di samping. Dia memberitahu Netherworld Demon Sein semuanya secara detail, termasuk berita bahwa ada ahli pedang klan manusia misterius yang menjaga kota Sungai King. "Saya tidak menyangka hanya dalam 3 tahun, Ding Hao akan berkembang sedemikian rupa. Apakah Tuhan menghendaki agar klan manusia memiliki kejeniusan seperti itu?" Netherworld Demon Sein berjongkok di atas kereta emas dan menghela nafas sedikit. "Tuan Istana, maksudmu, apakah orang itu Ding Hao, pecandu pedang dan pedang? Tapi bukankah dia menghilang?" Jenderal Abadi Setan Hitam tercengang. Dia tidak menyangka bahwa guru misterius di kota Sungai King, yang telah menempatkannya dalam posisi sulit, sebenarnya adalah si jenius muda Ding Hao, yang terkenal di wilayah utara 3 tahun lalu. Sekarang dia memikirkannya, pola pedang besar dan pedang berpotongan yang menjulang ke langit saat itu pasti mewakili identitas Ding Hao sebagai pecandu pedang dan pedang. Pada saat itu, dia tidak pernah memikirkan Ding Hao, seorang pemuda menjanjikan dari klan manusia dari provinsi salju yang telah hilang selama 3 tahun. Netherworld Demon Sein tidak menjawabnya.
Kepala macan tutulnya sepertinya terbuat dari emas. Dia mendongak dan menyapu Devil Hall, Deep Blue Mansion, Crimson Puppet Army, dan kekuatan super lainnya, serta para ahli martial sage. Tampaknya dia sedang mengukur kekuatan mereka, dan pertempuran sengit akan segera terjadi. Beberapa orang menyebarkan berita bahwa kunci batu yang melarikan diri dari langit ada di kota Sungai King. Sekarang keributan telah terjadi di masing-masing pihak, dan kekuatan super yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke sini. Tidak hanya dua klan di wilayah utara, tetapi juga para ahli dari benua tengah ilahi, gurun barat, hutan belantara selatan, perbatasan timur, dan wilayah besar lainnya juga telah muncul. Ketua istana bergegas ke sini segera setelah dia mendapat kabar tersebut, dan lebih banyak ahli dari istana kita akan segera tiba. Jenderal Abadi Iblis Merah, salah satu dari 4 Jenderal Abadi, diam-diam mengirimkan suaranya ke Jenderal Abadi Iblis Hitam. Jenderal Abadi Setan Hitam membuka mulutnya dan sangat terkejut. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa begitu banyak hal telah terjadi di dunia luar dalam waktu kurang dari 2 hari. Di kota Sungai King, Ding Hao ternganga melihat kekuatan besar di langit. Yah, kenapa wajahku terasa seperti ditampar? Dia tersenyum pahit. Dia mengatakan bahwa jika ada orang yang muncul dalam jarak 50 km dari kota Sungai King saat fajar, dia akan membunuhnya tanpa ampun. Tapi sekarang begitu banyak master dari kekuatan berbeda telah muncul, dan mereka semua setara dengan master sekte. Jika dia melawan salah satu dari mereka sendirian, dengan mengandalkan pedang iblis atau pedang berkarat, dia mungkin memiliki peluang untuk menang. Jika orang-orang ini menyerangnya bersama-sama, dia hanya bisa mengaku kalah. Apa yang disebut dengan kunci batu yang melarikan diri dari langit. Kali ini, dia akhirnya menyadari dengan jelas bahwa dia mungkin telah melewatkan sesuatu. Hal yang bahkan diperjuangkan oleh para ahli martial sage pastilah harta yang sangat berharga. Nilai dari kunci batu yang melarikan diri dari langit pastinya tidak kalah dengan 3 artefak ilahi agung di pagoda Buddha yang menjulang, reruntuhan aula suci saat itu. Tetapi mengapa begitu banyak orang begitu yakin bahwa benda itu ada di kota Sungai King? Cerita apa yang ada di balik ini? Kakak senior Ding, apa yang harus kita lakukan? Li Yunqi dan Wang Xiaoqi juga melihat ada yang tidak beres saat ini. Masalahnya jauh melampaui imajinasi mereka. Mengapa kita tidak menyerahkan kunci batu yang melarikan diri dari langit, kata Wang Xiaoqi sambil tersenyum masam. Li Yunqi bertanya, tahukah kamu apa kunci batu terbang yang mereka inginkan? Wang Xiaoqi mengertakkan gigi dan berkata, saya tidak tahu. Ding Hao berpikir sejenak dan berkata, kalian berdua pergi dan periksa dengan cermat barang yang kamu beli kali ini. Bawa semua barang mencurigakan ke sini, lalu kumpulkan semua barang di setiap ruang penyimpanan di sini untuk saya. Tidak peduli apa yang harus dilakukan selanjutnya, dia harus mencari tahu apa itu kunci batu yang melarikan diri dari langit. Dia akan menangkap Jenderal Abadi Iblis Hitam dari Istana Dewa Iblis dan menginterogasinya, tapi sekarang sepertinya tidak mungkin. Situasinya cukup rumit karena semua kekuatan besar berkumpul di sini dan mengepung seluruh kota Sungai King dengan rapat. Jelas sekali, kekuatan besar tidak menganggap serius kota Sungai King. Alasan mereka tidak mengambil tindakan adalah karena mereka takut satu sama lain, karena takut menjadi sasaran publik jika mereka yang pertama mengambil tindakan. Situasi saat ini begitu mencekam, dan bahkan sedikit gerakan di satu bagian dapat mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Ding Hao menghela nafas. Dia meminta wali kota Liying untuk menangani tindakan terkait pengungsian dalam formasi tersebut. Pada titik ini, perlawanan apapun tidak ada gunanya. Dia hanya bisa berharap bahwa raksasa superior ini akan meremehkan pembunuhan prajurit biasa dan orang-orang dari klan manusia. Jika tidak, seluruh kota akan menjadi reruntuhan. Perlahan-lahan melepaskan indera ilahinya, dia dengan hati-hati mulai mengamati kekuatan-kekuatan di sekitarnya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan sedikit kegembiraan muncul di sudut mulutnya. Di saat yang sama, sesuatu akhirnya berubah di langit. Berdengung, garis hitam besar dari aula iblis bergetar sedikit dan menghilang di kejauhan seperti gumpalan asap. Saat berikutnya, ia mencapai langit di atas kota Sungai King dan menekan ke bawah seperti bukit yang megah. Pintu masuk aula utama yang gelap tiba-tiba mengeluarkan daya hisap yang sangat besar. Ah! Seseorang mengeluarkan teriakan nyaring saat dia langsung tersedot ke arah pintu masuk aula yang gelap gulita. Kekuatan hisap ini sangat aneh dan mengerikan, bahkan banyak rumah dan batu besar yang tersedot.
Beberapa prajurit dan warga kota tertangkap basah. Bagaikan sekam padi di tengah badai, banyak di antara mereka yang berteriak ngeri saat tersedot. Seperti semut, mereka melayang menuju gerbang hitam besar di aula. Kabut hitam aneh menyebar dari garis besar aula iblis dan menyelimuti seluruh kota Sungai King. Betapa beraninya Balai Iblis. Mereka akan menyedot seluruh kota Sungai King. Ide yang sangat brilian. Bagaimanapun, kunci batu yang melarikan diri dari langit berada di kota Sungai King. Mereka perlahan bisa mencarinya ketika mereka menguasai seluruh kota. Dalam sekejap mata, lebih dari separuh kota Sungai King akan tumbang. Rumah, sapi, domba, ternak, dan sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di langit, terbungkus rapat dalam kabut hitam. Mereka terbang tak terkendali menuju aula iblis dan terus menghantam batu-batu besar yang ada di kehampaan. Ketika mereka bertabrakan satu sama lain, darah terciprat dan tulang berserakan. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Tolong, tidak, Bu, Ibu di mana? Aku ingin Ibu. Pegang aku erat-erat. Segala macam jeritan kesengsaraan bergema di langit. Orang-orang biasa yang tidak memiliki keterampilan seni bela diri sama rapuhnya dengan akar rumput yang layu dalam pemandangan seperti itu. Mereka akan pecah jika disentuh sedikit pun. Sialan, pada saat Ding Hao bereaksi, semuanya sudah terlambat. Dia berteriak dengan marah dan segera mengambil tindakan. Dia sama sekali tidak menahan kekuatan fisiknya yang kuat. Dia bergegas ke langit seperti sambaran petir cian, merobek lapisan kabut hitam, dan meninju. Cetakan kepalan tangan transparan besar membombardir bagian bawah aula iblis. Dentang, suara benturan logam yang keras terdengar. Aula iblis yang sangat besar seperti gunung bergetar hebat. Gelombang mengerikan tiba-tiba bergema di udara. Garis besar aula iblis menjadi ilusi karena guncangan hebat, dan gelombang ledakan yang kuat menyebar ke segala arah seperti radiasi nuklir. Ding Hao dikirim terbang kembali. Meskipun demikian, serangan ini berhasil menangkal sebagian dari kekuatan isap mengerikan dari aula iblis. Sejumlah besar jari manusia dan hewan ternak yang tersedot beberapa meter ke udara terjatuh kembali. Ding Hao melepaskan kekuatannya dan menangkap sebagian besar orang. Gemuruh, batu-batu besar yang tersedot jatuh ke tanah menimbulkan banyak debu. Hanya dalam beberapa detik, kota Sungai King yang besar telah berubah tanpa bisa dikenali lagi. Itu hancur. Bangunan-bangunan runtuh dan debu membubung ke langit seolah-olah baru saja mengalami gempa bumi yang dahsyat. Banyak orang biasa yang tidak memiliki keterampilan seni bela diri meninggal atau terluka. Jeritan mereka terdengar tanpa henti. Bahkan jika Ding Hao adalah dewa, dia tidak bisa melindungi semua orang. Pemandangan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Inilah betapa hebatnya seorang raksasa. Dengan sebuah pikiran, dia bisa mengubah ratusan ribu orang menjadi abu. Satu gerakannya dapat menghancurkan sebuah kota, dan satu pandangan darinya dapat menghancurkan banyak orang menjadi pasta daging. Ding Hao menggendong bayi berusia kurang dari 1 tahun di pelukannya. Bayi itu menangis dengan keras, namun ia tidak mengetahui bahwa orang tuanya telah meninggal secara mengenaskan akibat bencana tadi. Ding Hao segera mengambil tindakan, tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah menyelamatkan anak kecil ini. Beraninya kamu menghentikanku. Suara dingin datang dari Devil Hall. Ding Hao perlahan mengangkat kepalanya, dan matanya merah. Dia hampir tidak bisa menahan niat membunuh dan kemarahannya. Dia menggendong bayi itu dengan satu tangan dan mengulurkan tangan lainnya ke belakang. Pedang berkarat muncul di tangannya, dan kies neraka di dantian bawah perutnya disuntikkan ke pedang berkarat dengan liar. Bas, 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 bas. Suara gemetar yang aneh datang dari pedang berkarat, seperti tanda binatang jahat yang lapar bangun untuk makan. Api perak murni dan suci keluar dari pedang berkarat, dan butiran karat merah cerah jatuh dari api seperti bilah, berputar mengelilingi bilah kristal besar 3 atau 4 kali lebih besar. Aura makhluk tertinggi memenuhi udara antara langit dan bumi. Tidak bisa dimaafkan. Ding Hao menggeram seperti gunung berapi yang meletus. Tanah di bawah kakinya tiba-tiba retak seperti jaring laba-laba, ambruk dengan tubuhnya sebagai pusatnya, lalu sosoknya melonjak ke langit seperti bola meriam. Dia memegang pedang berkarat. Tiba-tiba, es dan salju menari-nari di langit, dan segala sesuatu di antara langit dan bumi menjadi pucat. Ding Hao hampir menyatu dengan pedang. Pedang kristal itu telah tumbuh hingga 5 atau 6 meter sebelum dipotong di aula iblis. Ledakan, aula iblis, yang sebesar gunung, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga.
Kemudian, di bawah tatapan banyak orang, terdengar suara yang tajam. Tempat di mana pedang kristal raksasa itu mengenainya benar-benar retak. Lapisan kristal es yang mengerikan membeku dan menyerbu bagian dalam aula iblis di sepanjang retakan putih halus itu. Angin dingin dan salju berkumpul di seluruh langit, dan I Ching Qi yang tak tertandingi hampir menutupi seluruh aula iblis yang seperti gunung. Ding Hao menyeret pedang panjangnya dan berdiri di kehampaan, menunduk seperti dewa surgawi. Gelombang ledakan menyebar ke segala arah, dan kekuatan besar segera mundur ke samping. I Ching Qi masih tertinggal di kehampaan. Cahaya terang pada pedang berkarat di tangan Ding Hao perlahan memudar. Banyak orang yang menatap sosok yang berdiri di kehampaan karena terkejut. Serangan yang menghancurkan bumi membuat banyak master sekte dan raksasa merasakan ancaman yang fatal. Para ahli di alam sage semuanya tampak serius. Jenderal Abadi Iblis Hitam mengeluarkan keringat dingin dan merasa sangat takut. Untungnya, dia belum pernah bertarung langsung dengan Ding Hao sebelumnya. Setelah 3 tahun, kekuatan pecandu pedang dan pedang sungguh menakutkan. Serangan tadi pasti memiliki kekuatan seseorang di alam sage. Jika dia menghadapi pukulan itu, dia tidak akan memiliki sehelai rambut pun yang tersisa. Mata macan tutul Netherworld Demon Sein berkilauan. Setelah beberapa lama, dia berkata, jika kita tidak membunuh orang ini, dia pasti akan menjadi bencana bagi klan iblis kita di masa depan. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada aula iblis di dalam es. Itu adalah keberadaan yang sangat misterius di wilayah utara. Selama ribuan tahun, ia sulit dipahami, dan setiap kali ia muncul, ia akan menimbulkan hal-hal yang menghancurkan bumi. Terakhir kali muncul 367 tahun yang lalu, kekuatan besar klan iblis, yang memiliki satu orang suci iblis dan hampir 100 kaisar iblis, telah dicopot. Tidak ada yang tahu dari faksi mana aula iblis berasal karena di antara para ahli yang telah dibunuhnya dan kekuatan seni bela diri yang telah dihilangkannya, klan manusia dan klan iblis masing-masing berjumlah setengahnya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat pria misterius seperti apa yang berkuasa di aula kematian yang menyerupai gunung. Ada berbagai macam rumor, tapi satu-satunya hal yang bisa dipastikan adalah bahwa aula iblis sangat kuat dan menakutkan. Bahkan kekuatan super dari 2 klan di wilayah utara sedikit takut dengan aula iblis. Tidak ada yang menyangka aula hitam misterius yang melambangkan kematian dan pembantaian akan muncul di sini hari ini. Yang lebih tidak terduga lagi adalah pecandu pedang dan pedang menghunus pedangnya dengan marah dan langsung menghancurkan aula hitam misterius itu. Mungkinkah ini melambangkan kehancuran legenda lama dan lahirnya legenda baru? Orang-orang sedang mengamati aula iblis di dalam es, menunggu untuk melihat apakah aula kematian yang mengerikan ini dapat keluar dari es dan apakah ia masih memiliki kekuatan untuk melawan. Retak, retak. Pada saat berikutnya, serangkaian suara tajam terdengar. Retakan putih muncul di balok besar es misterius yang menyegel aula iblis, menyebar dan tumbuh dengan liar seperti tanaman merambat. Dalam sekejap mata, retakan menutupi seluruh balok es misterius raksasa. Bang! Pada akhirnya, sebuah ledakan bergema ketika balok es misterius yang sangat besar meledak dari dalam keluar. Es batu beterbangan di langit dan jatuh. Bintik-bintik benda hitam berkelap-kelip di dalam berbagai es batu. Aula iblis, rusak. Seseorang membuka mulutnya lebar-lebar dan berseru. Aula kematian legendaris, yang sangat misterius dan mengerikan, langsung dihancurkan menjadi es perak misterius di bawah tatapan semua orang. Itu berubah menjadi pecahan hitam dan jatuh bersama pecahan es. Di udara, semua pecahan hitam berubah menjadi gumpalan darah kering. Aula iblis hitam besar ini dibangun dengan darah tak berujung, yang sangat mengerikan. Namun, pada saat ini, itu menyerupai patung pasir besar yang menghilang ke udara di tengah badai. Aula iblis, rusak. Itu berarti akhir dari sebuah legenda. Di langit, pemuda tampan berbaju cian dengan pedang di tangannya mendapatkan ketenaran setelah menghancurkan aula iblis. Aku akan kembali. Namun pada saat ini, suara ganas datang dari pecahan aula hitam di seluruh langit. Garis-garis kabut hitam keluar dari es batu dan akhirnya menyatu menjadi bayangan redup di kehampaan. Itu tampak sangat lemah, berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan menghilang ke cakrawala yang jauh. Apakah ini pengontrol aula iblis? Ding Hao menggendong bayi yang berhenti menangis di pelukannya. Anak kecil itu tidak mengetahui bahwa orang tuanya telah meninggal. Sambil mengoceh, dia memandang Ding Hao dengan rasa ingin tahu dan mengulurkan tangan kecilnya, mencoba meraih sesuatu.
Jejak kelembutan melintas di mata Ding Hao ketika dia melihat anak kecil yang bodoh itu. Namun di saat berikutnya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Sudah kubilang itu tidak bisa dimaafkan. Siapapun yang menyinggung klan manusia akan terbunuh, tidak peduli seberapa jauh dia berada. Kembalilah ke sini. Kecemerlangan 6 warna terbang dari belakang kepala Ding Hao. Itu adalah artefak ilahi, cakram samsara surgawi. Kecemerlangan 6 warna berkilauan seperti mimpi, dan gerbang abu-abu pucat yang melambangkan jalan neraka memancarkan sinar cemerlang dan melesat ke langit yang jauh. Pada saat ini, samar-samar ada semacam kekuatan aneh dari aturan antara langit dan bumi. Jalan neraka, buka, roh jahat, pergilah ke neraka. Suaranya seperti sebuah dekrit, dan perubahan aneh terjadi di kejauhan. Pancaran cahaya abu-abu dari jalan neraka kembali. Itu bercampur dengan jejak kabut hitam yang berjuang keras. Jeritan dan ratapan samar terdengar, tapi kabut hitam tidak bisa menahan cahaya abu-abu. Pada akhirnya, itu diseret ke gerbang abu-abu terang. Pusaran air kecil seukuran mulut mata air muncul di atas kepala Ding Hao, dan kemudian gerbang cahaya 6 warna memasuki tubuhnya. Itu, Netherworld Demon Sein merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Semua orang tahu bahwa penguasa Aula Iblis baru saja menggunakan metode rahasia untuk melarikan diri. Bahkan jika itu adalah seorang ahli yang puluhan kali lebih kuat dari penguasa Aula Iblis, dia tidak akan bisa mengejar dan membunuhnya dalam kasus itu. Apa sebenarnya gerbang cahaya 6 warna yang muncul di tubuh Ding Hao? Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan melampaui ruang dan waktu untuk membunuh dan menangkap penguasa Aula Iblis yang melarikan diri? Itu berarti siapapun yang membuat marah Ding Hao tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri setelah kekalahan. Agak menakutkan, yang lebih mengerikan adalah kekuatan serangan Ding Hao yang menghancurkan Devil Hold. Itu adalah semacam kekuatan dengan keilahian, dan Ding Hao mungkin saja membunuh ahli marsial sage tingkat tinggi kekuatan di sekitarnya. Baik dalam bayang-bayang atau di tempat terbuka, semuanya terasa sama takutnya dengan Netherworld Demon Sein. Di surga, dengan pedangnya mengarah ke langit, Ding Hao melihat ke bawah dan berkata dengan tegas, kata demi kata, saya bersumpah, jika ada yang berani menyakiti siapapun di kota Sungai King hari ini, saya akan membunuhnya bahkan jika saya harus mengejarnya, dia sampai ke ujung bumi. Jika saya melanggar sumpah ini, saya akan dihukum berat dengan kilat dan badai petir dan hancur berkeping-keping. Sebelum suaranya menghilang, boom, terdengar suara yang memekakkan telinga. Kedengarannya surga menanggapi sumpah Ding Hao dengan serangkaian petir. Terkadang petir itu seperti bisikan dewa, terkadang nyanyian orang suci. Dengan aura aneh menyebar, sumpah Ding Hao ditandai antara langit dan bumi. Para master di sekitar tiba-tiba menjadi terkejut, marah, dan serius. Jika seorang ahli seperti Ding Hao mengucapkan sumpah seperti itu dan mendapat tanggapan dari langit dan bumi, itu pasti mempertaruhkan karirnya di bidang seni bela diri. Begitu sumpah dibuat, dia tidak akan pernah menyesalinya. Legenda sekte pencari ilmu pedang ini masih sangat muda dan memiliki bakat luar biasa dan langka. Berkepala tinggi dan kuat seperti setiap master yang hadir, mereka harus mengakui bahwa Ding Hao pasti akan memiliki kemungkinan untuk menjadi master tertinggi di masa depan. Siapa yang berani mengabaikan sumpah darah calon pemimpin tertinggi? Dengan balai iblis yang menjadi presiden bagi mereka, semua orang di sini harus mempertimbangkan dengan cermat sebelum mengambil tindakan hari ini. Di kota Sungai King yang hancur, banyak orang dari klan manusia memandangi sosok Dewa Qian. Mereka merasakan kedamaian dan stabilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia yang dingin dan kacau ini, dan kematian menjadi tidak terlalu mengerikan dalam sekejap. Tidak ada sorakan atau kepanikan. Semua orang diam-diam berdiri di tempatnya, memejamkan mata, dan berdoa untuk pemuda berkemeja Qian di surga. Kekuatan samar dan tak terlihat secara diam-diam dipancarkan dari orang-orang ini dan berkumpul di tubuh Ding Hao. Ada suasana tragedi dan kehikmatan antara langit dan bumi. Mata Ding Hao, tajam dan tegas, seperti kilat yang menerobos malam. Dia melihat sekeliling dan hampir tidak ada yang berani melakukan kontak mata dengannya. Haha, anak kecil, kamu bahkan tidak bisa membela diri hari ini. Apa gunanya bersumpah darah? Itu hanya tekad yang lemah, sebuah suara samar terdengar, dengan suram menggugah pikiran semua master yang hadir. Ding Hao tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada menghina, apakah kamu berani menunjukkan dirimu sebagai tikus licik? Haha, jangan takut padanya. Jika kita bersatu,
dia tidak bisa melarikan diri meskipun dia memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Selama kita membunuhnya, kita tidak perlu khawatir dia akan mengejar kita. Suara suram itu berkata lagi. Apa yang dikatakan pria ini memang masuk akal. Itu juga yang dipikirkan banyak orang yang hadir. Ding Hao diam-diam menyebarkan indera surgawinya untuk mencari-cari. Suara suram itu terus menghasut semua master. Ding Hao adalah pria kejam yang akan membalas dendam atas keluhan terkecil. Anda telah memprovokasi dia hari ini. Bahkan jika kamu pergi sekarang, kamu akan dihukum olehnya di masa depan. Mengapa kamu tidak membunuhnya secara langsung sebelum dia tidak mencapai alam tertinggi? Suara dan kata-katanya begitu menggoda sehingga banyak penguasa dan kekuatan berpikir untuk mengambil tindakan. Semua orang tahu prinsipnya, tetapi ketika seseorang menunjukkannya, para penguasa dari semua pihak akan langsung memikirkan banyak hal. Haha, betapa hebatnya benda suci dari kunci batu yang melarikan diri dari langit itu. Itu cukup kuat untuk mengubah nasib seseorang, dan bahkan memberimu kesempatan untuk menjadi abadi. Apakah Anda benar-benar ingin lari panik karena ancaman dari generasi muda? Jika sampai terungkap, Anda akan menjadi bahan tertawaan di dunia. Terlebih lagi, jika kamu melewatkan kesempatan ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa melihat kunci batu yang melarikan diri dari langit lagi seumur hidupmu. Suara suram dan tidak stabil itu bergema di kehampaan sekitarnya. Setiap kata, seperti palu, menghantam hati semua orang, membuat tuan yang ragu-ragu itu menjadi ganas dan tegas lagi. Ding Hao dengan lembut mengirim anak itu ke dalam pelukannya ke Li Yiruo di tanah, memberinya senyuman yang meyakinkan, dan kemudian mulai menjalankan ki di tubuhnya dengan seluruh kekuatannya. Pedang berkarat, yang telah kehilangan kilaunya, berdengung dan bergetar lembut lagi. Niat tajam untuk membunuh muncul kembali. Tiba-tiba, sosoknya kabur, lalu menjadi jelas kembali. Namun, pedang berkarat, yang sebening batu giok, berlumuran darah bersama karatnya. Warna putih cerah dan merah kristal bercampur, menunjukkan keindahan yang unik dan mematikan. Engah, seorang master klan iblis, berdiri dengan tenang di kehampaan 1 kilometer jauhnya, tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian dengan darah muncrat seperti air mancur. Sebelum kematiannya, dia tidak dapat mempercayai apa yang baru saja terjadi, dan berkata dengan ngeri, bahkan seorang ahli marsial sage tidak dapat menemukan keahlianku dalam mentransmisikan suara secara ajaib. Bagaimana kamu bisa menemukannya? Ding Hao bahkan tidak meliriknya. Baru pada saat itulah beberapa orang menyadari bahwa suara suram itu sebenarnya berasal dari Kaisar Iblis 7 Lubang yang tidak jelas, dan ini menarik. Cara transmisi suaranya memang sedikit luar biasa karena bisa menipu banyak ahli marsial sage. Sekarang mereka bertanya-tanya bagaimana Ding Hao menemukannya. Tapi itu tidak penting lagi. Yang penting adalah hasutan Kaisar Iblis berhasil. Burung jiwa biru tua perlahan mendekat, mengepakkan sayapnya yang seperti awan. Ratusan penjaga pemegang tombak memukul pelindung dada mereka dengan tombak, mengeluarkan suara logam yang dapat menghancurkan jiwa seseorang hingga berkeping-keping. Mereka mendekat seperti pasukan kematian dan kekuatan mengerikan melonjak seperti intrusi air asin. Jika kamu menyerahkan kunci batu yang melarikan diri dari langit, Istana Biru Tua tidak akan menyerbu kota Sungai King. Suara yang mendominasi terdengar dari penjaga pemegang tombak. Ding Hao tetap tenang, baru saja membuka telapak tangannya dan tanda segitiga biru tua muncul. Tanpa sepatah kata pun, dia mengirimkan token itu ke Deep Blue Soul Bird dengan jentikan jarinya. Sebuah kekuatan seperti gelombang laut biru memantul dan berubah menjadi tangan untuk memegang token itu. Kenapa kamu punya kartu pelunasan Deep Blue Mansion milikku? Suara yang mendominasi itu bertanya dengan heran. Reruntuhan aula suci dan Buddha yang menjulang, kata Ding Hao kata demi kata. Pria di seberangnya tiba-tiba terdiam. Beberapa orang juga memperhatikan bahwa Ding Hao tampaknya memiliki sesuatu yang membuat Istana Biru Tua takut. Beberapa saat kemudian, jadi begitu, cahaya ilahi 6 warna dan cakram samsara surgawi, kaulah yang menyelamatkan Tuan Muda Langwang kami. Ya, Deep Blue Mansion kami jelas bukan sekte yang mengkhianati prinsip tradisional untuk menggigit tangan yang memberi makan kami. Kita genap kali ini, ayo pergi. Suara yang sombong dan penuh tekad terdengar. Saat berikutnya, burung jiwa biru tua mengepakkan sayapnya yang besar dan berubah menjadi cahaya biru tua, menghilang ke langit yang jauh dalam sekejap. Orang-orang di Istana Biru Tua mundur. Untuk sesaat, yang lain sedikit bingung. Deep Blue Mansion,
salah satu keluarga bangsawan klan manusia, adalah kekuatan misterius dan kuat yang tidak menonjolkan diri. Tanpa diduga, ia mundur secara dramatis. Apa sebenarnya token pembayaran biru tua yang dibagikan Ding Hao? Tanda kecil seperti itu bahkan bisa membuat istana biru tua menyerah memperjuangkan benda suci seperti kunci batu yang melarikan diri dari langit. Namun, permasalahannya belum selesai. Ding Hao mengeluarkan perisai hitam kecil dari cincin penyimpanannya dan perlahan mengirimkannya ke Master Martial Sage yang kuat di kejauhan. Martial Sage menghela nafas dan mengambil perisai hitam kecil. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menghilang ke cakrawala yang jauh. Apa yang sedang terjadi? Apakah Ding Hao menyadari kelemahan mereka? Atau, orang suci iblis dunia bawah dari istana Dewa Iblis terkejut dan bingung karena keadaannya aneh? Selanjutnya, Ding Hao mengeluarkan beberapa hal aneh lainnya dan mengirimkan semuanya. Setidaknya ada ratusan kekuatan besar atau kecil dan ahli di tempat terbuka atau dalam bayang-bayang di sekitar kota Sungai King. Ding Hao mengirimkan lebih dari 20 objek yang mirip dengan token secara berurutan. Setelah menerima token tersebut, tidak hanya pasukan klan iblis tetapi juga para ahli klan manusia berbalik dan mundur tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada akhirnya. Banyak ahli dan kekuatan tidak mengetahui apa yang terjadi dan sangat bingung. Ding Hao tiba-tiba melihat kehampaan di kejauhan, dan berkata dengan singkat, apakah kamu juga ingin bergabung? Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi secepat ini. Sesosok muncul, langsing dan tampan dengan wajah putih. Dia sebenarnya adalah Wen Duoqing jenius dari klan iblis yang telah memperoleh salah satu dari 3 artefak ilahi agung di pagoda Buddha yang menjulang. Perbatasan benua tengah ilahi dan hutan belantara selatan sangat jauh dari provinsi salju. Anehnya, Yang Mulia Duoqing ada di sini hari ini, kata Ding Hao, sedikit terkejut. Wen Duoqing tidak bisa tiba di sini setelah dia kecuali dia tidak kembali ke hutan belantara selatan atau melakukan hal lain tetapi segera berangkat ke wilayah utara setelah meninggalkan pagoda Buddha yang menjulang. Mengapa dia sangat ingin datang ke wilayah utara? Wen Duoqing tertawa dan berkata, saya pikir saudara Ding telah pergi ke hutan belantara selatan. Namun, saya tidak menyangka Anda telah kembali ke wilayah utara dan saya akan bertemu saudara Ding lagi pada kesempatan seperti itu. Ding Hao langsung melanjutkan dan berkata, jadi, Yang Mulia akan bertarung melawan saya hari ini. Wen Duoqing tersenyum dan berkata, jika itu orang lain, mereka tidak memiliki cara untuk hidup meskipun mereka memiliki kemampuan luar biasa hari ini. Namun, Saudara Ding, Anda telah menyelamatkan hidup saya di pagoda Buddha yang menjulang, oleh karena itu, klan iblis dari hutan belantara selatan bersedia mundur kali ini. Saya tidak akan pernah merampok kunci batu yang melarikan diri dari langit saat itu ada di tangan Anda. Namun, jika jatuh ke tangan orang lain, klan iblis dari hutan belantara selatan akan mengambil tindakan dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Ding Hao mengangguk, oke. Wen Duoqing dengan lembut melambaikan kipas lipatnya, tiba-tiba menutupnya, dan berkata, semua klan iblis di hutan belantara selatan mundur dari radius 300 mil dari kota Sungai King. Begitu dia selesai berbicara, dia menghilang di tempat. Terjadi keributan di antara pasukan di sekitarnya. Pada akhirnya, puluhan kekuatan dan ahli dari klan iblis di hutan belantara selatan mundur dengan getir. Beberapa kekuatan tidak mau mundur, tapi jelas, mereka sangat takut pada Wen Duoqing dan tidak berani melawan keinginannya. Pada akhirnya, mereka pergi. Hingga saat ini, setidaknya lebih dari separuh ahli dan kekuatan yang berkumpul telah mundur. Ding Hao mengalahkan sebagian besar lawannya tanpa menumpahkan setetes darah pun. Yah, apakah kamu akan menyerangku juga? Ding Hao melihat sosok yang diselimuti cahaya ungu di kejauhan. Dia juga seorang ahli martial sage. Saya tidak akan pernah melepaskan kunci batu yang melarikan diri dari langit. Terlebih lagi, kamu membunuh keponakanku, Zi Xiong. Hari ini, saatnya bagi kita untuk menyelesaikan masalah, sosok yang diliputi api ungu itu mencibir. Dia adalah Dugu Wuji, adik dari penguasa kota-kota awan ungu yang merupakan kekuatan utama di benua tengah ilahi. Meskipun wajahnya tersembunyi, Ding Hao sekilas mengenalinya. Dia adalah salah satu dari sedikit orang bijak klan manusia yang berkolusi dengan Yue Tianxing untuk mempersulit Yu Miejue di pagoda Buddha yang menjulang. Ding Hao tidak menyangka dia juga ada di sini. Ding Hao berkata dengan nada menghina, bahkan klan iblis yang agresif dan haus darah akan berterima kasih,
tapi orang bijak klan manusia sepertimu akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Api ungu di sekitar tubuh Dugu Wuji berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan bagian dalam tubuhnya yang tua dan layu. Ada kerutan dan bintik-bintik dalam di wajahnya, dan tubuhnya mengeluarkan bau kematian dan pembusukan yang menyengat. Dia tidak marah atau jahat, hanya berkata, pada saat itu, kamu menyelamatkan hidupku dengan membunuh roh orang mati. Baiklah, aku tidak akan menyalahkanmu atas kematian Zi Xiong sekarang. Namun, seperti yang kalian lihat, hidupku akan segera berakhir dan aku tidak punya banyak hari lagi di dunia ini. Haha, dendam atau rasa syukur hanyalah masa lalu. Sekarang saya hanya ingin hidup, jadi saya harus mendapatkan kunci batu yang melarikan diri dari langit. Aku bahkan akan membunuh orang tua kandung jika mereka menghalangi untuk mendapatkannya. Kamu tidak punya rasa malu. Ding Hao marah. Dia lebih buruk dari binatang dengan mengatakan ini. Dugu Wuji berkata sambil mencibir, ketika kamu sudah tua dan mendekati akhir hidupmu, kamu akan tahu betapa indahnya hidup dan betapa enggannya kamu meninggalkan dunia. Namun, Anda tidak mendapatkan ini karena Anda baru berusia awal 20-an. Betapa mudanya kamu, dan aku bahkan bisa mencium hangatnya sinar matahari padamu. Namun waktu dan arus tidak menunggu siapapun. Ding Hao, suatu hari nanti kamu akan mencapai tujuanmu bahkan jika kamu berada di alam dewa. Pada saat itu, kamu akan merasakan apa yang aku rasakan hari ini. Bahkan jika seseorang harus mati, dia harus memiliki martabat dan kebanggaan yang kuat, kata Ding Hao. Itu benar, tapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dugu Wuji tertawa dan berkata, aku tahu kamu sangat kuat dan aku tidak bisa melakukan apapun padamu, tapi jika kamu tidak menyerahkan kunci batu yang melarikan diri dari langit, aku akan membunuh semua orang di kota Sungai King hari ini dan orang-orang dari sekte pencari ilmu pedang. Terlebih lagi, saya akan membunuh orang-orang yang Anda sayangi dan orang-orang terdekat Anda sampai Anda berkompromi. Satu kaki saya sudah berada di kubur, jadi saya siap mempertaruhkan segalanya. Haha, aku tidak mengkhawatirkan sumpah darahmu. Kamu sendiri yang mati. Ding Hao terbakar dengan niat untuk membunuh. Dugu Wuji tertawa dengan muram dan acuh tak acuh. Jika aku tidak bisa mendapatkan kunci batu yang melarikan diri dari langit, aku juga akan mati. Lagi pula aku akan mati, jadi kenapa aku tidak mencobanya? Kalau begitu kamu mati sekarang. Sebelum Ding Hao menyelesaikan kata-katanya, dia mengambil tindakan dalam sekejap. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Dugu Wuji, memegang pedang ajaib di tangan kirinya. Bilahnya memancarkan cahaya merah dan memotong tubuh Dugu Wuji menjadi dua bagian. Hahaha, aku sudah melihat kekuatanmu, jadi aku pasti akan bersiap. Suara Dugu Wuji terdengar dari jauh. Tidak ada darah yang mengalir keluar dari tubuh yang terpotong itu. Ternyata itu adalah boneka perang yang tampak seperti orang yang cerdas dan menipu semua orang. Dugu Wuji menggunakan pengganti ini untuk mengeluarkan suara dan menyembunyikan tubuh aslinya sepenuhnya. Sekarang seorang ahli di alam bijak berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan dirinya. Ding Hao tidak dapat menemukan jejak apapun untuk sementara waktu. Haha, Ding Hao, pikirkan baik-baik. Anda tidak selalu bisa melindungi semua orang. Jika kamu tidak ingin merasakan kehilangan orang yang kamu cintai, serahkanlah kunci batu yang melarikan diri dari langit. Suara kejam Dugu Wuji terdengar dari kejauhan. Meskipun Ding Hao sangat marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk sementara waktu. Hampir di saat yang sama, bunuh, suara logam terdengar. Pasukan boneka logam menyala di seluruh langit, seperti air pasang yang kuat, tiba-tiba bergegas menuju Ding Hao. Dalam sekejap, dunia yang tenang ini menjadi kacau, dan pasukan boneka membanjiri seperti lahar panas. Tiba-tiba, Ding Hao tenggelam dalam banjir merah. Dia menarik napas dalam-dalam, memegang pedang di tangannya, dan melepaskan seluruh kekuatan fisiknya untuk melawan tentara seperti naga ganas bertubuh manusia. Baik pedang iblis maupun pedang berkarat adalah senjata dewa yang dapat memotong besi dengan mudah. Dengan sedikit infus ki, mereka bisa menjatuhkan boneka logam yang mendekat. Retakan dalam muncul pada badan logam berwarna merah cerah, memperlihatkan komponennya yang berbintik-bintik dan indah. Terlihat bahwa boneka logam yang dibakar dengan kekuatan api ini sungguh merupakan karya seni yang luar biasa. Tentara boneka yang sangat kuat, pedang berkarat yang tajam dan pedang iblis tidak dapat memotongnya. Ding Hao sedikit terkejut. Tubuh boneka-boneka ini ditutupi dengan formasi prasasti yang padat,
dan tubuh mereka terbuat dari emas pekat, yang sangat keras dan kuat. Ding Hao segera menyadari bahwa setiap boneka logam sama kuatnya dengan master di puncak alam kaisar bela diri. Parahnya, boneka-boneka ini tidak memiliki kebijaksanaan atau perasaan, sehingga mereka tidak mengetahui apa itu rasa takut. Ratusan wayang bergerak secara metodis dan berkolaborasi satu sama lain secara erat. Dengan tubuh yang hampir kebal dan energi yang tak terbatas, seluruh pasukan boneka bahkan lebih kuat dan mengerikan daripada Kaisar Agung bela diri. Jika seorang master biasa atau bahkan petapa bela diri setengah langkah terjebak dalam formasi seperti itu, dia tidak akan punya jalan keluar selain kematian. Ding Hao bertarung melawan musuh dengan pedang iblis dan pedang berkaratnya, dan pada saat yang sama, dia dengan cermat mengamati tulisan di permukaan pasukan boneka. Prasasti tersebut, yang setipis rambut dan sangat indah, memiliki kemampuan berbeda yang dapat mendominasi pergerakan dan serangan pasukan boneka. Ding Hao sendiri adalah ahli prasasti, sehingga dia dapat dengan mudah memahami implikasinya. Boneka-boneka ini, sangat aneh dan kuno, sepertinya diturunkan dari zaman Archean alih-alih diciptakan di zaman modern. Mungkinkah komandan pasukannya adalah monster tua yang sudah ada selama 100.000 tahun? Ding Hao memandangi kereta besar yang mewah di kejauhan dengan heran. Itu aneh karena bahkan master tingkat dewa pun tidak akan berusia 100.000 tahun. Saya sudah menjebaknya. Semuanya, tunggu apa lagi? Cepat dan cari kunci batu yang melarikan diri dari langit. Suara dingin mekanis datang dari gerbong besar yang mewah. Setelah mendengar apa yang dia katakan, tuan-tuan lain di sekitarnya tergoda dan siap untuk bergegas ke kota Sungai King. Ding Hao kaget dan tidak ragu-ragu lagi. Dia tiba-tiba mengaktifkan semua indera ilahi untuk membangunkan bola cahaya keemasan di pikirannya. Sekarang dahinya terasa sangat sakit, lalu pecah-pecah, dan akhirnya, sebuah mata emas yang indah muncul. Sepertinya dewa membuka matanya dengan acuh tak acuh, mengeluarkan seberkas cahaya keemasan dan segera menembus dunia ini. Cahaya keemasan dari mata menyapu boneka logam yang menyala itu lapis demi lapis, dan kemudian menembus kereta mewah yang sangat besar itu. Seolah-olah cahaya itu mampu mengungkap semua rahasia di dunia. Ah, raungan yang sangat menakutkan datang dari kereta di kejauhan. Kedengarannya seperti dia mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Pada saat yang sama, saya mengerti. Haha, begitu. Ding Hao tertawa. Indra surgawinya yang kuat menyebar seperti air pasang, menutupi seluruh pasukan boneka logam menyala dan kereta mewah besar di kejauhan. Lapisan riak transparan meluncur di atas kekosongan, menyebabkan gelombang kerutan. Kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Semua boneka tiba-tiba berhenti menyerang. Seolah-olah formasi di dalam boneka itu tiba-tiba gagal dan kemudian membeku. Hahaha, terima kasih. Tawa Ding Hao bergema di langit. Tidak, suara panik datang dari kereta logam besar itu. Kedengarannya ibunya meninggal. Pada saat berikutnya, pasukan boneka logam menyala yang baru saja dibekukan mendapatkan kembali energinya dan mulai bergerak. Namun, kali ini mereka tidak menyerang Ding Hao. Sebaliknya, mereka berbalik untuk mengarahkan senjata dan tombak mereka ke kereta logam besar dan mengelilinginya di tengah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana Anda bisa memahami formasi rahasia ini? Suara panik terdengar dari kereta logam raksasa. Ding Hao tiba-tiba muncul di batang kereta setelah sekejap. Dengan mendengus dingin, dia mengulurkan tangan dan langsung menarik sosok pendek keluar dari kereta. Tingginya hanya sekitar 1 meter dan tampak seperti anak kecil, namun sudah ada beberapa kerutan di wajahnya, dan janggut panjang serta ubannya menunjukkan bahwa ia sudah tidak muda lagi. Adapun sosok pendeknya, master prasasti yang memimpin pasukan boneka logam Flaming yang besar terlahir sebagai kurcaci yang jelek. Kurcaci itu berjuang dalam ketakutan, tapi dia tidak bisa lagi mengendalikan pasukan boneka logam menyala dan kereta logam mewah, dan dia hanya memiliki kemampuan terbatas, bahkan di alam raja bela diri. Oleh karena itu, di tangan Ding Hao, dia seperti anak ayam lemah yang tidak mampu melawan sama sekali. Adegan ini membuat banyak ahli di sekitarnya sangat terkejut. Pasukan wayang logam berapi, juga disebut pasukan menyala kematian, adalah kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh di benua tengah ilahi. Itu adalah organisasi tentara bayaran yang menghasilkan uang dengan membunuh orang lain. Ia pernah menembus banyak sekte klan manusia dan kekuatan klan iblis, dan bahkan beberapa ahli marsial sage dibunuh oleh pasukan ini.
Banyak orang berspekulasi bahwa itu dikendalikan oleh seorang ahli prasasti yang kuat di tingkat Saint. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa mendekati gerbong dan membuka pintu untuk melihat siapa yang duduk di dalam. Sama seperti Devil Hall, Flaming Metal Puppet Army ini adalah kekuatan misterius.